kita dapat yang besar. Wah, kalau kita makan enak. Siva, apakah kamu tahu siapa keluarga Rahmu? Tanya Romo Wikramasena sambil memejamkan matanya. Raja Libah dan Jenderal Pon terdiam. Romo Wikramasena membuka matanya perlahan dan berkata pelan namun hikmat. Leluhur keluarga Rahmu adalah kakek guruku dan ayahmu. Ayahku dan kakekmu adalah murid dari Buana Rahmu, leluhur keluarga Rahmu. Mata Raja Libah dan Jenderal Pon langsung membelalak. Mereka benar-benar takut telinga mereka salah mendengar. Siapa yang menyangka bahwa keluarga kecil dari tempat yang terpencil ternyata memiliki hubungan dengan Romo Wikramasena, sesepuh Akademi Buana Raya, pelindung kerajaan Libah. Romo Wikramasena bangkit dari kursi duduknya, berjalan selangkah demi selangkah mendekati tepi aula taman, memandang taman bunga sambil mengenang kembali masa lalunya. Buana Rahmu, kakek guruku adalah orang yang telah menyelamatkan keluarga ayahku dan ayahmu. Usiaku dan ayahmu masih 9 atau 10 tahun ketika itu. Keluarga kami dibantai oleh pasukan dari kerajaan daratan Tamasu tanpa tahu alasannya. Berkat kakek guru, sebagian keluarga kami dapat diselamatkan. Romo Wikramasena menghela napas sejenak. 100 tahun kemudian, kakek guruku membentuk sebuah akademi di ujung timur daratan Wajah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan generasi muda agar dapat menjadi benteng pertahanan di bagian timur dari para iblis. Ayahku dan ayahmu adalah orang yang dipercaya untuk mengelola akademi itu sepenuhnya. Buana Raya, itulah nama akademi itu yang kini menjadi asal mula kerajaan Libah. Namun sekitar 3000 tahun kemudian, daratan Wajah mengalami bencana dahsyat. Kami diserang oleh pasukan tidak dikenal dari alam lain. Peperangan terjadi lebih dari 1 tahun lamanya. Menyikapi situasi ini, kakek guru menggunakan setengah dari energi di dalam tubuhnya untuk memecah daratan Wajah bagian timur yang kini disebut daratan Libah. Aku dan ayahmu diminta tetap tinggal di daratan Libah dan menjaga keselamatan setiap orang dengan kerajaan Libah. Sedangkan ayahku dan kakekmu segera ke daratan Wajah untuk membantu kakek guru. Namun naas, kakek guru mengorbankan dirinya untuk menutup portal yang terus mengeluarkan pasukan asing yang tidak dikenal itu. Tidak pernah ada habisnya. Selain itu, ada pengkhianatan dari anggota kerajaan, terdapat racun mematikan di dalam tubuh kakek guru. Keluarganya dibantai oleh pasukan asing itu. Selama beberapa tahun lamanya, keluarga Rahmu yang tersisa menjadi incaran pembantaian dari pasukan asing dan juga para iblis. Ayahku dan kakekmu akhirnya memenangkan pertempuran setelah mendapat bantuan dari salah satu kerajaan yang berada di daratan Taman Lika. Ketika hendak membangun kembali kerajaan Buana Wajah, kerajaan dari kakek guru, orang-orang dari Taman Lika ternyata memiliki niat untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk menghindari perang, dibagilah daratan Wajah menjadi 4 wilayah kerajaan. Hipajama adalah satu-satunya peninggalan kerajaan kakek guru di daratan Wajah. Sedangkan di daratan Libah, kerajaan Libah dan Akademi Buana Raya adalah peninggalannya. Romo Wikramasena menyeka air mata yang membasahi pipinya yang sudah tidak lagi kencang, dan membalikkan tubuhnya, menatap Raja Libah. Aku dan ayahmu telah mencari keberadaan keluarga Rahmu di 3 daratan. Daratan Wajah, daratan Tamasu, dan daratan Taman Lika. Tapi selama 10.000 tahun mencari, kami tidak menemukannya sama sekali. Lagi, Romo Wikramasena menghela napas. Raut ketidakberdayaan tidak dapat disembunyikan dari wajah maupun nada suaranya. Tidak disangka, mereka tersembunyi di depan mataku. Romo Wikramasena kembali duduk di kursinya dan lagi menyeka air matanya. Raja Libah dan Jenderal Pon benar-benar terperangah dengan apa yang baru saja disampaikan Romo Wikramasena. Tidak sedikit pun terbesit di dalam hati mereka tentang asal-usul keluarga Rahmu yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang tertinggi di daratan Wajah maupun daratan Libah. Mereka tidak menyangka keluarga Rahmu yang sangat sederhana ternyata berasal dari keluarga penguasa daratan Wajah dan daratan Libah. Bahkan kerajaan Libah dan Akademi Buana Raya adalah peninggalan keluarga Rahmu. Ayah mertua, kenapa ayahku tidak pernah menceritakan ini padaku sebelumnya? Tanya Raja Libah dan jelas ada rasa penasaran yang teramat sangat dari nada suaranya. Romo Wikramasena menoleh. Ayahku dan kakekmu terikat permintaan kakek guru agar tidak pernah mengungkit atau membahas bahwa kerajaan Libah dan sebagainya adalah berkat kakek guru. Sebelum ayahku dan kakekmu meninggal, mereka hanya berpesan kepada kami untuk menemukan dan menjaga keluarga Rahmu beserta peninggalannya. Sambung Romo Wikramasena dan lagi ia menyeka air matanya. Jenderal Pon kemudian bertanya dengan hormat. Sesepuh, bagaimana Anda bisa mengenal Wahna? Romo Wikramasena langsung tersenyum meski matanya masih berkaca-kaca. Awalnya aku penasaran dengan anak itu ketika melihatnya menggunakan serangan jiwa di kota Yalami. Selain wajahnya sangat mirip dengan kakek guru, aku tidak dapat melihat kedalaman tubuhnya, seperti ada kekuatan unik dan misterius yang menutupinya. Jenderal Pon dan Raja Libah saling memandang satu sama lain. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan sesepuh Romo Wikramasena. Sekuat apapun mencoba untuk melihat lebih dalam, energi unik, asing namun penuh kedamaian menutupnya dengan sangat kuat. Seolah melihat lubang hitam yang tidak dapat dilihat kedalamannya sejauh mata memandang. Kami bertemu di sebuah pasar barang antik, dan anak itu membeli sebuah kristal aneh yang aku dapatkan di daratan Taman Lika. Sambung Romo Wikramasena. Raja Libah menghela napas dan berkata dengan nada sedikit lirih. Aku tidak menyangka keluarga putraku ternyata pendiri kerajaan ini dan Akademi Buana Raya. Dia juga telah menyelamatkan keluargaku. Jika dia tidak memberi obat penawar racun terkutuk itu, mungkin aku tidak akan duduk di sini hari ini. Baru saja Raja Libah selesai berkata, Menteri Iwa tiba-tiba datang dengan berlari kecil, dan dengan wajah yang tampak sangat bersemangat. Paduka, Akademi Tunjungyu dikabarkan telah kehilangan seluruh harta dan sumber daya. Lapor Menteri Iwa dengan hormat, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dari ekspresinya. Raja Libah dan Jenderal Pon kembali saling memandang satu sama lain. Kapan berita ini diketahui? Raja Libah bertanya seraya menyatukan kedua alisnya. Hari ini, Paduka. Menurut informasi, kehilangan itu terjadi tadi malam. Menteri Iwa langsung menjawab. Hahaha, hahaha. Aku yakin, ini pasti ulah si bocah gila itu. Siapa lagi jika bukan dia? Hahaha. Jenderal Pon tertawa terbahak-bahak.
Bagaimana kamu yakin dia pelakunya? Bukankah putraku baru meninggalkan istana kemarin? Raja Liba bertanya penasaran. Jenderal pun menjawab dengan tawa yang belum mereda. Kakak, putra angkatmu itu tidak normal. Kecepatannya tidak lazim. Hahaha. Bagus kalau begitu. Tun Junyu ini anteknya Akademi Surgawi. Mereka seolah-olah selalu mendukung kerajaan, padahal menusuk dari belakang. Hahaha. Raja Liba langsung tertawa setelah mendengar ucapan Jenderal Pon. Tapi saat berikutnya, aduh, Jenderal mengelus bagian belakang kepalanya. Jangan panggil cucuku dengan bocah gila. Romo Wikramasena mendelik ke arah Jenderal Pon. Jenderal Pon tersenyum canggung seraya menggaruk bagian belakang kepalanya. Sesepuh, bocah gila itu selalu membuat kejutan. Aduh, lagi Jenderal Pon berteriak kecil dan melihat Romo Wikramasena melangkah pergi meninggalkan aula taman. Tapi baru beberapa tarikan napas kemudian, Jenderal Pon menoleh begitu mendengar panggilan Romo Wikramasena. Pon, aku senang kamu sangat akrab dengannya. Ujar Romo Wikramasena sambil mengacungkan jempol tangannya dan tersenyum. Akademi Tun Junyu. Akademi Tun Junyu adalah pecahan dari Akademi Surgawi, terletak di distrik Mesangakara, sebelah barat Akademi Surgawi. Hilangnya harta dan sumber daya di ruang harta Akademi, membuat semua murid langsung melakukan pengejaran dan penggeledahan di berbagai sudut distrik Mesangakara. Sudah ada berita siapa yang melakukannya? Lunyi Rasbe, sang master Akademi Tun Junyu bertanya di ruang aula utama Akademi. Wajahnya merah padam dengan situasi yang dihadapi Akademi yang dipimpinnya saat ini. Dan ini adalah pertama kalinya. Tetua Nurja, tetua yang mendampingi muridnya mengikuti kompetisi antar Akademi beberapa waktu lalu, segera menjawab. Belum, Master. Para murid sudah dikerahkan ke seluruh area distrik. Cari sampai dapat. Teriak Master Lunyi Rasbe yang sangat marah. Sementara Akademi Tun Junyu yang sedang kebingungan dan marah karena harta dan sumber dayanya lenyap, Wahna sedang bersantai di dahan pohon yang besar di tengah hutan pegunungan Kubrem. Banyak juga kekayaan Akademi ini. Lumayan untuk pelatihan murid-murid, seru Wahna di dalam hati melihat berbagai koin emas dan berbagai barang berharga lainnya di dalam ruang penyimpanan sistem. Menghilang dari tempatnya, Wahna menuju Akademi Buana Raya. Masuk di gerbang pelataran luar, tiba-tiba beberapa murid yang melihat Wahna berlutut sambil mengucap sapa hormat. Kami melihat pangeran utama. Ketika murid-murid lainnya hendak mengikuti teman-temannya yang berlutut, Wahna langsung berkata dengan sedikit energi agar dapat didengar semua orang yang berada di pelataran luar. Sudah aku katakan sebelumnya, dilarang berlutut di depanku. Dan jangan panggil aku pangeran. Aku tetaplah Wahna. Wahna temanmu. Semua murid pelataran luar langsung bersorak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wahna tetap seperti Wahna yang mereka kenal sebelumnya, meski kini telah menyandang status sebagai seorang pangeran. Ini membuat semua murid semakin menghormatinya karena keseganan, bukan karena rasa takut atau pemaksaan. Wahna melangkah menuju rumahnya. Menungguku? Tanya Wahna tersenyum. Melihat Lucy yang berdiri membeku di depan pintu. Lucy tidak menjawab. Ia langsung memeluk Wahna. Kamu menjadi seorang pangeran sekarang. Bisik Lucy yang dan melepaskan pelukannya. Wahna tersenyum dan berkata dengan nada ramah. Itu hanya status. Aku tetaplah Wahna yang sebelumnya. Tidak ada yang berubah atau harus diubah. Hei, kultivasimu sudah meningkat. Seru Wahna sambil memandangi tubuh Lucy mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Melihat bagaimana Wahna memandang ke arahnya, Lucy langsung tersipu. Wajahnya mulai memerah karena malu tetapi juga senang. Saudaraku, ini berkat pil dan ruang dimensi yang kamu letakkan di halaman belakang. Lucas tiba-tiba muncul dari samping rumahnya bersama Miss D dan beberapa orang murid yang mengatur kegiatan di pelataran luar. Benar. Selain itu, formasi array pengumpul energi juga mempercepat kami dalam menyerap pil peningkat kultivasi. Tegas Miss D yang menimpali ucapan Lucas. Wahna mengangguk sambil tersenyum hangat dan melangkahkan kakinya ke halaman belakang bersama Lucy dan Lucas. Adik junior. Dua orang murid elit menyapa ketika melihat Wahna. Sedikit membungkukkan badan, tampak ada rasa hormat dan terima kasih di wajah mereka. Terima kasih, senior. Wahna menjawab sapaan dan juga membungkuk sedikit. Wahna mengeluarkan dua wortel ungu dan menyerahkannya kepada kedua murid elit itu. Aku menemukannya di hutan. Kalian bisa memanfaatkannya menerobos kemacetan. Melihat dua wortel ungu di tangan Wahna, kedua murid elit yang sudah berada di tahap cendelang alam langsung membelalakan matanya. Mereka jelas tahu, tanaman wortel ungu adalah tanaman paling langka. Jikapun ada, harganya bisa mencapai jutaan koin emas. Bahkan bisa menyebabkan pertarungan untuk mendapatkannya. Junior, ini terlalu berharga. Salah seorang murid elit itu berkata dengan enggan. Wahna tersenyum dan mengambil tangan masing-masing dari mereka, lalu meletakkan wortel ungu di telapak tangan mereka. Berikan yang dua ini kepada dua senior lainnya yang ikut menjaga ruang dimensi ini. Setelah menyerahkan dua wortel ungu lagi, Wahna langsung melangkah pergi setelah membungkuk sedikit ke arah dua orang murid elit yang menjadi seniornya itu, lalu masuk ke dalam rumah E. Kedua murid elit tidak bereaksi. Mereka masih berdiri mematung di tempatnya, dengan tanaman wortel ungu masih tergenggam renggang di kedua tangannya. Melihat perkembangan kultivasi teman-temannya yang meningkat, Wahna tersenyum cerah, karena cermin ruang dimensi miliknya sangat bermanfaat. Ia mulai berpikir untuk mengambil ratusan cermin dimensi yang tersisa di dalam ruang batu hutan kematian. 1 minggu berlalu dengan cepat. Selama 1 minggu ini pula, Wahna membantu murid-murid pelataran luar berlatih. Ia juga mengganti formasi array pengumpul energi di setiap kamar para murid dengan ketebalan energi hingga 7 kali lipat. Tidak sedikit dari mereka, murid pelataran luar mulai berminat mempelajari teknik formasi array. Hal ini karena termotivasi dari kelima teman mereka di pelataran luar yang telah diangkat menjadi jenderal muda kerajaan, meski kultivasi mereka tidak tinggi. Master, aku merasakan aura iblis di sekitar distrik Mesangakara. Meskipun terbilang tipis, tapi jelas bagiku itu adalah aura iblis. Alangkah baiknya kita memasang formasi array pendeteksi dan array pertahanan rangkap di sekeliling akademi, terutama di area timur dan utara. Wahna berkata mengusulkan di ruang aula utama. Master akademi yang awalnya duduk tenang dengan senyum sumringah langsung terkejut. Iblis? Bagaimana mungkin ada iblis? Apakah Master dan para tetua pernah melihat ini?
Setelah mengatakan itu, Wahna mengeluarkan 5 mutiara sebesar kelereng yang berwarna keemasan redup. Seketika semua yang hadir terkejut dan saling memandang. Tentu mereka tahu dengan mutiara keemasan yang dikeluarkan Wahna. Semua tetua pernah bertempur dengan pasukan iblis 1500 tahun yang lalu. Jelas mereka tidak asing dengan inti iblis. Melihat para tetua dan master akademi masih terpana, Wahna kemudian berkata menambahkan, apakah para tetua tahu siapa itu Yamami dan Sanu? Para iblis itu tampaknya sangat menaruh hormat kepada kedua nama itu. Lagi, para tetua dan master akademi terkejut. Mereka saling memandang satu sama lain. Jelas mereka memiliki pemikiran yang sama setelah pertanyaan dan pernyataan yang diucapkan Wahna. Bab ke-153. Master Akademi yang sedang tertegun segera tersadar dan menjawab pertanyaan Wahna. Yamami adalah Master Akademi Surgawi. Sanwa adalah Master Akademi Seribu Langit. Keduanya adalah murid elit akademi kita sebelumnya. Bahkan dari murid pelataran khusus. Master Akademi menghela napas, tampak ada nada penyesalan di balik suara hela napasnya. Lalu ia melanjutkan kembali ucapannya. Mereka berdua adalah juniorku. Tidak disangka, setelah beberapa dari mereka dipercaya untuk mengelola cabang Seribu Langit dan Surgawi, mereka menginginkan pemisahan diri secara penuh dari Akademi Buana Raya. Master Akademi ketika itu sangat marah. Tapi untuk menghindari perang saudara, dengan berat hati Master setuju. Imbuh Master Akademi dan lagi ia menghela napas dengan nada yang sama, penuh penyesalan. Terakhir, diketahui bahwa Yamami dan Sanu pernah melakukan perjalanan ke daratan kaum iblis. Tidak jelas untuk melakukan apa. Namun sejak saat itu, mereka mulai melebarkan sayapnya dengan membentuk perguruan. Bahkan mengambil alih beberapa pusat ekonomi. Papar Master Akademi seraya mendesah dengan penuh penyesalan, kesedihan dan kemarahan. Wahna yang dengan tenang mendengarkan, bertanya dengan rasa ingin tahu, apa tindakan dari Akademi Buana Raya dan Kerajaan Liba ketika itu? Kini tetua Sanin yang menjawab, tapi nada napasnya persis sama dengan Master Akademi. Awalnya kami keberatan dan mengajukan protes. Tetapi Sanu benar-benar sangat licik. Ia mengundang seluruh Master Akademi, Master dan suhu perguruan hingga para keluarga terkemuka untuk mendiskusikan hal itu. Alasannya? Tanya Wahna yang menyatukan kedua alisnya. Alasan mereka adalah untuk mempermudah akses generasi muda menjadi kuat dan menjadi benteng bagi kerajaan Liba. Tentu saja semua orang sangat setuju dengan alasan mereka. Jika kami bersikeras menolak, maka anggapan semua orang akan buruk terhadap Akademi Buana Raya dan hampir dapat dipastikan akan terjadi perang saudara. Master Akademi menimpali apa yang disampaikan tetua Sanin. Selain itu, mereka berasalan hanya akan menerima murid laki-laki untuk dilatih sebagai prajurit garda terdepan jika ada serangan iblis. Wahna terdiam sejenak sambil mencerna apa yang disampaikan Master Akademi dan tetua Sanin. Jelas bagi Wahna bahwa alasan kedua Master Akademi, Yamami dan Sanwu, adalah kebohongan besar ketika mengingat kembali mayat para wanita dan anak-anak yang dijadikan sajian bagi para iblis. Mereka berbohong. Kekejian mereka terhadap orang biasa, terutama terhadap perempuan dan anak-anak sangat kejam. Tiba-tiba cangkir teh yang dipegang Wahna habis menjadi abu. Tubuhnya tampak diselimuti api transparan. Momentum besar meledak seketika. Semua yang hadir terkejut. Mereka merasakan aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Wahna. Aura itu sangat unik, misterius, dan sangat asing. Bahkan tetua Balai Array merasa sedikit tertekan. Teman kecil. Mendengar suara panggilan tetua Balai Array, Wahna langsung tersadar dari kemarahannya yang tidak terduga. Ia berdiri dan membungkukkan badannya seraya berkata dengan suara dalam. Maaf, aku lepas kendali. Wahna duduk kembali dan menghela napas beberapa kali, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Entah mengapa, setiap kali ia mengingat ratusan mayat wanita dan anak-anak yang tersenyum dalam bentuk cahaya warna-warni itu, membuat dadanya serasa sesak. Wahna menoleh ke arah tetua Balai Array yang kini telah duduk di sebelahnya. Mencondongkan badannya sedikit, Wahna berkata, Tetua, sebaiknya kita segera memasang formasi Array untuk berjaga-jaga. Apalagi area timur adalah pelataran luar dan pelataran dalam. Ketika Wahna dan tetua Balai Array meninggalkan ruang aula, semua tetua saling memandang satu sama lain. Master, aura macam apa yang keluar dari tubuh anak itu? Jujur, aku merasakan tekanan yang sangat kuat. Ucap tetua Lausa, sang tetua balai pelatihan. Bertanya sambil menatap punggung Wahna yang menjauh pergi. Master Akademi terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tapi aku pernah merasakannya meskipun sangat tipis ketika acara penobatan pangeran utama dimulai. Jika kalian menonton melalui layar Array, ketika tubuhnya mengeluarkan cahaya warna-warni, saat itulah aura tipis itu muncul. Semua tetua menampakkan wajah heran dengan segudang pertanyaan di benak mereka. Tapi ada rasa bangga yang tak terlukiskan juga muncul di hati kecil semua orang, terutama Master Akademi. Distrik Kunlun wilayah Dukmun. Semua murid yang telah diangkat sebagai jenderal muda kerajaan telah kembali ke keluarga mereka masing-masing untuk sementara. Lamin, anggota tim kuning dari tim yang dibentuk Wahna adalah salah satunya. Bersama 20 orang pengawal kerajaan, Lamin tiba di gerbang kota Dukmun. Para penjaga gerbang yang hendak menghentikan Lamin dan kelompoknya, langsung berlutut ketika seorang pengawal kerajaan menunjukkan token prajurit kerajaan. Tentu mereka, para penjaga gerbang sangat terkejut. Ini pertama kalinya ada pejabat tinggi kerajaan berkunjung ke kota Dukmun. Jelas para penjaga gerbang kota Dukmun tidak mengetahui status Lamin. Tidak ada layar Array yang terpasang di kota Dukmun ketika acara pelantikan dilaksanakan. Wilayah Dukmun adalah wilayah paling timur dari daratan Liba. Batas timurnya adalah lautan yang luas dan bagian baratnya berbatasan dengan kota Ningkusari, tempat di mana Akademi Surgawi berada. Wilayah Dukmun masuk dalam administrasi distrik Kunlun. Wilayahnya adalah yang paling luas, bahkan nyaris setara dengan wilayah satu distrik yang terbesar. Namun, karena wilayah ini dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan yang luas, tentu tingkat bahayanya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan menjadi pertimbangan tersendiri agar mengambil jalan memutar, tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, Kepala Distrik Kunlun hanya mengirimkan surat pemberitahuan atas diangkatnya Lamin dari keluarga Ratni menjadi pejabat tinggi kerajaan.
Memasuki kota Dukmun, Lamin dan rombongannya jelas menjadi pusat perhatian penduduk kota maupun para kultivator yang singgah atau sekedar lewat. Meski tidak mengenakan pakaian prajurit kerajaan, postur tubuh yang tegap dengan pandangan mata yang tegas dan tajam, menunjukkan bahwa para pengawal Lamin bukanlah orang sembarangan. Siapa pemuda itu? Apakah dia seorang tuan muda dari kota distrik? Seorang pejalan kaki bertanya penasaran kepada teman di sebelahnya. Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Jawab teman pejalan kaki itu yang tatapannya masih memandang ke arah Lamin dan para pengawalnya. Pedagang makanan di dekat pejalan kaki itu memperhatikan Lamin dan rombongannya. Mencoba mengingat seseorang. Bukankah itu Tuan Muda Lamin Ratning? Dia telah menjadi murid Akademi Buana Raya 10 tahun yang lalu. Tuan Muda Lamin Ratning? Maksudmu dari keluarga Ratning, keluarga kelas 2 di ujung sana? Pejalan kaki yang bertanya pertama menanggapi. Benar. Itu pasti Tuan Muda Lamin Ratning. Aku masih dapat mengingat dengan jelas wajahnya. Sang pedagang makanan menjawab memastikan. Tidak disangka, setelah 10 tahun dia kembali dengan 20 orang pengawal tingkat tinggi. Pasti statusnya tinggi di Akademi Buana Raya. Sambung pedagang makanan dengan takjub. Ah, apa hebatnya meski memiliki status tinggi di Akademi Buana Raya. Wilayah Dukmun adalah milik Akademi Surgawi. Semua orang ingin menjadi murid Akademi Surgawi yang terkenal itu. Sayang anakku tidak lolos. Pejalan kaki lain menanggapi dengan nada yang mengejek Lamin. Kamu benar. Apalagi cuma keluarga kelas 2. Tidak ada istimewanya. Pejalan kaki yang berbeda juga berkata meremehkan. Lamin dan para pengawalnya tentu mendengar pembicaraan para pejalan kaki meski hanya setengah berbisik. Para pengawal hendak bertindak tapi Lamin segera menghentikannya. Biarkan saja. Aku akan malu kepada saudaraku, Pangeran Utama, jika marah hanya karena ucapan mereka. Dimengerti, Cinderella. Pimpinan pengawal kerajaan menjawab dengan hormat dan tegas. Tiba di pintu gerbang keluarga. 2 orang penjaga menghentikan Lamin dan pengawalnya. Maaf, Tuan Muda. Ada keperluan apa dengan keluarga Ratning? Salah seorang penjaga berkata dengan hormat. Tampak ada ketakutan di wajah mereka melihat para pengawal Lamin yang tegap, kekar dan gagah perkasa. Lamin tersenyum masam. 10 tahun ia tidak kembali. Penjaga gerbang kediaman keluarganya telah berganti dan tidak mengenalinya. Aku ingin bertemu Patriark Ratning dan Cangkar Ratning. Apakah mereka ada? Sahut Lamin menyatakan tujuannya dengan tenang meski batinnya ingin tertawa. Mohon tunggu, Tuan Muda. Penjaga gerbang segera berlari ke dalam kediaman. Patriark Ratning yang juga kakek Lamin sedang duduk berdiskusi bersama putra ketiganya, Tasker Ratning dan putra pertamanya, Cangkar Ratning. Jika si Jenar, putra tuan kota ini terus mengganggu distribusi kristal merah kita, maka kita akan mengalami kerugian besar. Ayah, Pasca berkata dengan wajah geram sekaligus sedih. Ketika Patriark Ratning hendak menanggapi, penjaga gerbang datang dengan tergesa. Patriark, ada seorang tuan muda ingin bertemu Patriark dan Tuan Cangkar. Tuan muda? Siapa? Tanya Patriark setelah saling pandang dengan kedua putranya. Kami tidak tahu, Patriark. Tapi tuan muda itu membawa 20 orang ahli tingkat tinggi. Kami belum pernah melihat pengawal seperti itu sebelumnya. Lapor penjaga gerbang yang tampak meneteskan keringat dingin di dahinya. Ayah, apakah si Jenar lagi? Cangka menerka. Setelah ragu-ragu sejenak, Patriark dan kedua putranya bergegas ke pintu gerbang keluarga. Langkah kaki mereka sedikit berat, berpikir bahwa keluarga mereka akan mendapat masalah kali ini. Kakek, ayah, paman. Lamin langsung menyapa ketika melihat ketiganya. Cangka, ayah Lamin langsung berteriak. Lamin, kenapa tidak memberitahu ayah jika kamu akan datang? Cangka langsung memeluk hangat putranya. Tentu terdapat kerinduan dari ayah dan anak itu setelah selama 10 tahun tidak bertemu. Patriark dan putra ketiganya, Tasker Ratning, memperhatikan 20 orang pengawal yang berada di belakang Lamin. Jantung mereka sedikit berdebar melihat penampilan para pengawal itu. Lamin, mereka. Belum selesai Tasker Ratning bertanya, pimpinan pengawal kerajaan, Lengga, berkata dengan hormat. Kami pengawal khusus untuk jenderal muda dan keluarganya. Kebingungan di wajah Tasker Ratning, Cangkar Ratning, dan Patriark Ratning tidak dapat disembunyikan. Mereka bertiga kembali menatap Lamin seolah meminta penjelasan. Aku akan menjelaskannya nanti, ucap Lamin. Lamin kemudian menoleh ke arah Komandan Rengga. Komandan Rengga, atur 2 orang untuk menjaga gerbang sementara. Dimengerti, Cinderella, jawab Komandan Rengga dengan hormat dan cepat. Melihat ini, baik ayah Lamin maupun Patriark dan Tasker Ratning hanya membuka mulut mereka lebar-lebar. Hingga Lamin masuk ke dalam pekarangan, ketiga orang masih berdiri diam tidak bergerak, mematung di tempatnya. Lamin menoleh. Kakek, ayah, paman, kenapa masih berdiri? Ayo. Pada saat yang sama, di kediaman Tuan Kota Dukmun, seorang penjaga gerbang kota langsung datang melapor dengan terburu-buru. Tuan Kota, ada pejabat tinggi kerajaan yang masuk ke kota kita. Lapor sang penjaga sambil menyeka keringat di dahinya. Itu biasa, mungkin sedang berkunjung saja. Sahut Tuan Kota yang sedang bersantai di kursi malas sambil melipat kedua kakinya, bergoyang-goyang ria. Tapi sedetik kemudian, Tuan Kota langsung menegakkan punggungnya. Apa? Pejabat tinggi? Pejabat tinggi kerajaan. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Cepat, antar aku menjemputnya. Penjaga gerbang tampak tercengang melihat perubahan cepat dari sikap Tuan Kota Dukmun yang begitu tiba-tiba. Kenapa kamu berdiri di situ? Ayo, cepat antar aku, teriak Tuan Kota memarahi penjaga gerbang. Tuan Kota, pejabat tinggi kerajaan itu sedang menuju kediaman keluarga Ratning. Jelas penjaga yang tersadar mendengar teriakan Tuan Kota. Keluarga Ratning? Jangan-jangan. Tuan Kota langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Ia mengambil gulungan surat dari kepala distrik yang diterimanya beberapa hari yang lalu. Patriark Ratning dan keluarga benar-benar terkejut setelah mendengar bahwa Lamin telah menjadi pejabat tinggi kerajaan. Jika Lamin tidak menunjukkan token jenderal muda, mungkin mereka belum bisa mempercayai Lamin sepenuhnya. Lamin, cucuku, kakek benar-benar bangga padamu. Kamu akan mengangkat derajat keluarga Ratning kita. Bukan?
Bukan akan. Kamu sudah mengangkatnya. Patriark berkata tertawa tapi matanya telah memerah berkaca-kaca. Cangka Ratning, ayah Lamin memandang putra semata wayangnya dalam-dalam. Ia ingat bagaimana putranya menjadi bahan olokan hingga pulang dalam keadaan terluka. Hanya karena berasal dari keluarga rendah. Patriark, Tuan Kota ingin bertemu. Sekarang sedang berada di gerbang menunggu. Penjaga gerbang keluarga kembali melapor. Bawa masuk. Patriark berkata dengan penuh percaya diri kali ini. Jika sebelumnya ia akan datang menyambut dengan kepala menunduk meski perlakukan Tuan Kota sangat buruk. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Ketika Tuan Kota memasuki pekarangan keluarga Ratning, ia melihat banyak ahli tingkat tinggi yang mondar-mandir di berbagai sudut. Jantungnya mulai berdebar. Tidak satupun dari ahli yang dilihatnya dapat ia ketahui kultivasinya. Jelas lebih tinggi dari kultivasi Tuan Kota yang berada di tahap jenderal alam tingkat pertama. Dan yang membuat Tuan Kota semakin berdebar. Ada lencana kecil seukuran 2 jari orang dewasa tergantung di pinggang setiap ahli. Tentu ia mengenal dengan baik rencana apa itu. Tuan Kota langsung berlutut begitu memasuki ruang aula. Ia melihat ada lencana khusus di dada Lamin yang tampak seperti hiasan belaka bagi orang yang tidak mengetahuinya. Pejabat kota Dukmun melihat jenderal muda. Mata Patriark dan 2 putranya semakin menonjol seolah hendak melompat keluar. Meski mereka telah mengetahui dari Lamin dan Komandan Rengga, tetap saja ada keraguan di dalam hati mereka. Tapi sekarang, Tuan Kota yang dikenal sangat sombong, angkuh dan arogan berlutut di depan cucu mereka. Di depan anggota keluarga mereka. Bangkit. Silakan duduk, Tuan Kota. Lamin berkata tanpa mengubah ekspresi. Lamin dengan jelas mengetahui bagaimana kebiasaan Tuan Kota. Sewenang-wenang, arogan, dan entah apa lagi sebutannya. Kesemuanya menunjukkan betapa buruknya perilaku Tuan Kota wilayah Dukmun. Jenderal, maaf. Aku belum sempat memberitahu keluarga Ratning, keluarga jenderal tentang pengangkatan jenderal sebagai pejabat tinggi kerajaan. Karena ada beberapa urusan yang sangat mendesak. Mohon permaklumannya, jenderal. Tuan Kota berkata seraya membungkuk dengan hormat sebelum duduk di kursi yang dipersilakan oleh Lamin. Lamin berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku kembali hanya untuk berkunjung ke keluargaku dan memastikan apakah ada yang menarik pajak lebih atau tidak. Seketika Tuan Kota menegang, jantungnya semakin berdegup kencang. Sama sekali tidak, jenderal. Aku akan memastikan tidak akan ada lagi pungutan lain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lamin mengerutkan kening, seolah ia tidak tahu perilaku busuk Tuan Kota yang duduk tidak jauh darinya. Oh, apakah selama ini ada orang lain yang melakukan pungutan? Keringat dingin mulai menetes dari pelipis Tuan Kota. Dia tersenyum penuh rayu. Tentu saja tidak, jenderal. Jika aku tahu, aku akan langsung mematahkan tangan dan kakinya. Jenderal, ini adalah titipan dari kepala distrik dan ini adalah dariku sebagai pejabat kota. Sambung Tuan Kota sambil menyerahkan 2 cincin penyimpanan berbeda warna. Melihat isinya, Lamin tersenyum dan melirik Tuan Kota. Apakah ini sejenis suap untukku? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku akan memberi suap kepada jenderal muda yang perkasa seperti jenderal muda kuning Lamin Ratning? Tuan Kota berkata dengan sangat percaya diri menunjukkan kesetiaannya kepada Lamin. Baiklah, aku akan menerimanya. Jika aku lihat kerjamu bagus, tentu aku akan menyampaikannya kepada Menteri Prijuk. Pungkas Lamin yang ingin melihat reaksi dari Tuan Kota. Mendengar namanya akan disampaikan kepada Menteri Prijuk, sang Menteri Sumberdaa, mata Tuan Kota langsung berbinar. Sorot mata cerah dengan senyum sumringah menghiasi wajah Tuan Kota. Tentu tidak sembarang orang yang bisa berhubungan langsung dengan Menteri Prijuk, sang Menteri Sumberdaa Kerajaan Liba. Jika dipromosikan oleh seorang jenderal muda, tentu Menteri Prijuk akan langsung mendengarkannya. Ini adalah kesempatan besar sekaligus langka bagi Tuan Kota. Jenderal dapat memastikan kinerjaku yang selalu memperhatikan para penduduk. Tegas Tuan Kota tersenyum indah sambil mengusap-usap kedua telapak tangannya. Bab ke-154. Wahna yang penasaran dengan berbagai tempat yang belum pernah ia kunjungi di daratan Liba, saat ini sudah berada di kota Ningkusari. Kota di mana Akademi Surgawi berada. Melihat penginapan di sebelah kanan jalan, Wahna tersenyum di dalam hati. Ia mengingat kembali ketika akan mengikuti kompetisi beberapa waktu lalu. Di penginapan itulah Wahna dan teman-temannya menginap dan mengatur rencana. Melangkah ke restoran yang juga merupakan bagian dari penginapan, Wahna duduk di meja yang terletak di salah satu sudut. Ia melihat banyak murid Akademi Surgawi yang mondar-mandir berpatroli di jalan utama kota. Sika, pastikan Akademi Tunjungnya, gumam Wahna di benak dengan mendecakkan lidah tapi ekspresi lucu muncul di wajahnya. Tuan muda, kita bertemu lagi. Seorang wanita dewasa berparas cantik dan elegan menyapa Wahna dengan hormat dan ramah. Ada kesan menggoda pada nada suaranya yang lembut. Wahna menoleh dan tersenyum mengangguk. Wanita itu adalah manajer penginapan sekaligus restoran. Sebelumnya, 1 hari menjelang kompetisi antar akademi, manajer wanita ini telah mendapat elixir daun tumpang lawang dari Wahna karena menyanggupi permintaan Wahna untuk memasak ikan khusus dengan cara yang khusus pula. Tuan muda, aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Kali ini biarkan aku yang mentraktir. Manajer wanita itu sedikit membungkuk dan menawarkan dengan senyum menawan. Oh, terima kasih. Berarti hari ini adalah keberuntunganku. Wahna berkata sambil membungkuk sedikit karena kesopanan sang manajer wanita di depannya. Sambil menunggu pesanan dihidangkan, Wahna bertanya kepada manajer. Nyonya, kenapa banyak murid Akademi Surgawi yang terlihat mondar-mandir seolah sedang berpatroli? Manajer wanita itu tersenyum indah. Kain biru muda bercorak putih yang membalut tubuhnya yang sintal, menambah pesonanya yang dapat meluluhkan hati pria manapun yang melihatnya. Dengan malu-malu bak gadis remaja 15-an tahun yang sedang jatuh cinta, manajer wanita itu berkata, "Jangan panggil aku Nyonya, Tuan muda. Aku belum menikah dan usiaku masih sangat muda. Baru kemarin berulang tahun yang ke-310 tahun." Wahna terpana seketika begitu mendengar apa yang diucapkan manajer wanita di depannya. Usia 310 tahun dia bilang masih muda. Jika di bumi, bukankah wanita ini adalah nenek dari neneknya nenekku? Ada berita mengejutkan sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Manajer cantik itu berpindah tempat dan duduk di sebelah Wahna. Mencondongkan badannya sedikit ke arah Wahna dan berkata setengah berbisik.
Ruang harta Akademi Tunjungnyu telah kebobolan. Seluruh harta dan sumber daya mereka habis tidak tersisa. Wahna mendengarkan apa yang dikatakan manajer wanita cantik itu, tapi aroma wangi dari tubuh seorang wanita telah menusuk hidungnya, menjalar ke seluruh tubuh. Ditambah lagi dengan visualisasi belahan gunung kembar alami yang halus, putih dan indah melekat di dada manajer wanita. Juga terlihat jelas dan dekat di mata Wahna. Imanku kuat, tapi apa daya Imron berontak. Wahna, jangan terpepet meski sedang dipepet. Kecuali. Hah? Mikir apa aku ini? Desah Wahna di hati. Dengan jentikan kecil jarinya, Wahna melapisi manajer wanita itu dengan energi mental agar aroma menggoda tubuhnya tidak membuatnya hilang kendali. Sejak berita itu tersebar, Akademi Surgawi mulai memperketat penjagaan. Mereka mulai memeriksa setiap orang asing yang memasuki kota Ningkusari. Jelas sang manajer wanita sambil menuangkan anggur ringan ke cangkir Wahna. Tapi manajer wanita itu tersenyum kian menggoda. Jelas ia menyadari bahwa pemuda di sampingnya ini tampak sedikit panik setelah ia duduk di sebelahnya. Oh, pantas saja cincin penyimpananku diperiksa di pintu gerbang kota, sahut Wahna menanggapi. Wanita manajer itu mendesah tak berdaya. Tapi, karena itu juga pengunjung menjadi sepi. Cincin penyimpanan adalah hal pribadi. Wahna terdiam sejenak. Apa yang dikatakan manajer wanita di sebelahnya ada benarnya. Tidak menutup kemungkinan ada benda berharga di dalam cincin penyimpanan orang lain yang kemudian diakui secara sepihak oleh murid Akademi Surgawi. Apakah Tuan Kota tidak mengambil tindakan? Tanya Wahna yang lagi memandang ke arah luar restoran. Sudah. Tapi kadang mereka bertindak di luar sepengetahuan Tuan Kota. Prajurit kota juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jawab sang manajer. Kalian semua diam di tempat. Kami akan melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba dari pintu masuk restoran terdengar suara keras seorang pria setengah baya dengan alis tebal dan sudah memutih. Letakkan cincin penyimpanan kalian di meja. Pekik pria beralis putih itu. Suaranya melengking yang membuat tidak nyaman bagi setiap orang yang mendengarnya. Tentu semua orang mengikuti perkataannya meski hati mereka menentang keras perilaku semena-mena dari sekelompok orang ini. Namun, siapa yang berani menentang Akademi Surgawi yang terkenal itu? Semua orang hanya bisa menggerutu dengan kesal. Seorang murid menghampiri Wahna dan mengambil cincin yang ada di meja. Namun, Wahna langsung menghentikannya dengan meraih tangan murid itu. Apa maksudmu? Tanya murid itu dengan nada arogan. Sorot matanya tajam seolah langsung menusuk tubuh berulang kali. Wahna menaikkan satu alisnya dan balik bertanya. Harusnya aku yang bertanya. Apa maksudmu memeriksa cincin penyimpanan kami? Pejabat mana yang memberimu hak untuk melakukan ini? Lancang. Berani sekali kamu membantah murid Akademi Surgawi. Teriak murid itu dengan geram dan berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Wahna. Wahna terkekeh. Apakah murid Akademi Surgawi benar-benar telah mengabaikan pejabat kota? Jika benar, maka kalian dianggap memberontak kepada kerajaan. Mendengar ini, suasana yang tadinya masih sedikit riuh menjadi hening seketika. Semua orang langsung mengalihkan pandangan ke arah meja yang terletak di salah satu sudut. Siapa kamu sebenarnya? Pria setengah baya beralis putih itu bertanya dengan ragu-ragu. Wahna menoleh dan tersenyum dingin. Pak Tua, tidak peduli siapa aku. Yang jelas kalian memeriksa barang pribadiku. Apa maksud kalian? Ada pencuri yang mengambil milik Akademi Tunjungnyu. Jadi kami harus memeriksa cincin penyimpanan setiap orang untuk mengetahuinya. Kilah pria alis putih itu agar tidak mendapat kesan buruk di depan begitu banyak orang yang sedang menatapnya. Dengan memeriksa cincin penyimpanan setiap orang, bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa orang yang kalian periksa adalah pencuri atau bukan? Tanya Wahna yang kini tatapannya semakin dingin. Para murid Akademi Surgawi yang hendak memeriksa cincin penyimpanan para pengunjung restoran langsung tertegun. Mereka juga mengalihkan pandangan ke arah pria beralis putih yang masih berdiri di depan pintu masuk restoran. Melihat pria alis putih itu tampak tertegun, Wahna melanjutkan kembali ucapannya. Apakah dari barang yang ada di dalam cincin penyimpanan? Apakah kalian tahu barang apa saja yang telah dicuri? Jangan sampai kalian mengakui barang milik orang lain atas nama pemeriksaan. Itu sama dengan merugikan. Apakah Akademi Surgawi didirikan untuk merugikan orang lain? Wahna berkata dengan lantang. Semua orang yang ada di restoran maupun di jalanan saling menganggukkan kepalanya setuju dengan pernyataan Wahna. Sang manajer wanita yang duduk di sisi kiri Wahna tercengang mendengar apa yang baru saja didengarnya. Baru kali ini ada orang yang berani menentang murid-murid Akademi Surgawi hingga mereka tidak mampu berkata-kata. Wajah pria beralis putih maupun para murid Akademi Surgawi tampak muram. Apa yang dikatakan Wahna nyaris mendekati kebenaran di antara semuanya. Mereka memang memanfaatkan ini untuk mengambil beberapa barang dari pemilik cincin atas nama pemeriksaan. Bocah, lidahmu sangat tajam. Pria beralis putih itu berkata dengan suara berat. Wahna kembali terkekeh. Tajam? Ini kenyataan. Apakah aku boleh memeriksa cincin penyimpananmu? Pak Tua, jangan-jangan barang yang dicuri dari Akademi Tunjungnyu itu ada di sana. Semua orang kian terpana dengan apa yang diucapkan Wahna. Tidak sedikit pun di dalam benak mereka untuk berpikir seperti yang mereka dengar barusan. Seketika semua orang mengalihkan pandangannya ke arah pria beralis putih yang masih berdiri tegak di pintu masuk restoran. Tapi kemarahan, kebingungan dan kebencian telah menumpuk jelas di sorot matanya. Merasakan situasinya sangat tidak menguntungkan. Apalagi di dalam cincin penyimpanannya banyak benda berharga, pria beralis putih itu berbalik. Kita pergi. Para murid yang hendak memeriksa cincin penyimpanan para pengunjung restoran tertegun sejenak. Tapi sedetik kemudian langsung mengikuti langkah pria beralis putih itu dengan tergesa-gesa sambil sesekali menoleh ke arah Wahna. Setelah para murid Akademi Surgawi meninggalkan restoran, semua pengunjung langsung bersorak sambil mengacungkan jempol tangannya ke arah Wahna. Tuan muda, Anda bukan hanya berani tapi apa yang Anda katakan sangat benar. Seorang pengunjung berkata dengan takjub. Iya, benar. Enak saja mau periksa cincin penyimpanan kita. Bisa-bisa barang milik kita, mereka akui seenaknya. Pengunjung lain menimpali. Manajer wanita yang sedari tadi duduk di dekat Wahna benar-benar terperangah dengan keberanian Wahna. Selain itu, apa yang dikatakan Wahna memang tidak dapat dibantah sama sekali. Murid-murid Akademi Surgawi tidak memiliki alasan yang tepat untuk melakukan pemeriksaan cincin penyimpanan setiap orang, yang merupakan milik pribadi.
Tuan muda, Anda sungguh hebat. Sang manajer berkata dengan senyum yang semakin menawan. Bahkan mata kanannya sempat berkedip mesra ke arah Wahna. Wahna mengerjap sebentar mendapat kedipan mendadak pelulu kaum pria, tapi segera ia tertawa kecil. Aku terinspirasi dari kata-kata manajer. Kata-kataku? Seru tanya manajer wanita itu mengerutkan alisnya penasaran. Wahna tersenyum. Cincin penyimpanan adalah milik pribadi. Lagi pula barang apa yang hilang? Kita tidak tahu sama sekali. Bisa saja mereka bohong hanya untuk mengambil milik orang lain yang berharga. Setelah ini, Tuan Muda harus berhati-hati. Aku yakin mereka akan mencari masalah dengan Tuan Muda. Mereka terlalu sombong. Apalagi murid-murid perempuan. Manajer wanita itu kemudian menasihati. Sebagai penduduk asli kota Ningkusari, manajer wanita itu sangat mengetahui karakter murid-murid Akademi Surgawi selama ini. Murid perempuan. Bukankah Akademi Surgawi hanya menerima murid laki-laki? Wana langsung penasaran. Manajer wanita itu menjawab. Dulu memang hanya menerima murid laki-laki. Tetapi sejak beberapa tahun yang terakhir mereka mulai menerima murid perempuan. Jumlah laki-laki di dunia lebih sedikit daripada perempuan. Tapi kesombongan murid perempuan di akademi itu melebihi murid laki-laki. Seperti iblis wanita. Sambung manajer dengan wajah yang sangat kesal. Selesai di restoran, Wahna langsung menuju gerbang timur kota. Ia berencana mengunjungi kediaman keluarga Lamin. Wahna penasaran dengan beberapa orang murid yang mengatakan bahwa Lamin adalah satu-satunya murid Akademi Buana Raya yang asalnya paling jauh dan penuh dengan bahaya. Selain untuk rasa penasarannya, pada dasarnya Wahna ingin mengetahui jejak iblis yang mungkin ditinggalkan di wilayah timur daratan Liba. Mengingat wilayah timur ini adalah salah satu yang dijadikan pasukan iblis sebagai pintu masuk untuk menyerang. Sebagaimana yang disampaikan Romo Wikramasena kepadanya beberapa hari lalu. Menyusuri jalan utama yang lebarnya semakin mengecil, dengan santai Wahna melenggangkan tangannya sambil bersiul-iya. Jelas ia merasakan ada beberapa orang telah mengikutinya sejak keluar dari restoran. Jalanan kian mengecil hingga tampak seperti dua jalan setapak karena lebatnya rerumputan dan semak belukar yang menutupi. Benar saja. Beberapa sosok muncul dari berbagai arah yang berbeda. Berdiri tegak dengan punggung membelakangi Wahna pada jarak 18 atau 20 meter dari tempat Wahna berdiri. Kita bertemu lagi, bocah sial. Sambil melipat kedua tangan di dada, pria setengah baya beralis putih yang sebelumnya muncul di restoran berkata dengan suara geram dan kebencian yang tiada tara di wajahnya. Wahna menoleh ke belakang, dan sudah berdiri 10 orang murid Akademi Surgawi lainnya, bahkan 3 diantaranya adalah wanita, menatap sinis ke arahnya. Tidak ada tempat bagimu untuk melarikan diri. Pria beralis putih berkata dengan senyum jijik, dari balik bahunya. Ia melihat Wahna menoleh ke belakang. Ia berpikir bahwa Wahna akan melarikan diri. Pria alis putih itu membalikkan badannya perlahan dengan mantap, tenang dan penuh kepercayaan diri untuk melihat ke arah Wahna. Melihat Wahna yang tetap berdiri diam, pria beralis putih itu tertawa menghina, berkata dengan nada main-main. Aku tidak berharap ada seseorang yang tidak takut mati ketika melihatku. Gelak tawa dari murid Akademi Surgawi mengikuti ucapan pria beralis putih itu. Mereka sangat yakin bahwa pemuda di depan mereka ini sangat tidak layak untuk diperhitungkan sama sekali. Wahna berjalan hingga 10 meter jauhnya dari pria beralis putih itu sebelum berhenti. Sedangkan pria beralis putih itu melewati barisan 10 murid di depannya, dan memandang Wahna dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia mengerutkan kening tapi kemudian tersenyum, berkata dengan nada mengejek. Masih bocah, tapi lidahmu cukup tajam. Kamu, tangkap bocah itu dan potong satu tangannya. Pria beralis putih itu memberi perintah kepada 2 orang murid yang berada di tahap jenderal alam tingkat ke-7 dan tingkat ke-8. Baik, tetua muda. 2 orang murid Akademi Surgawi menjawab dengan hormat dan langsung menghadapkan badannya ke arah Wahna dengan senyum dingin dan menyeramkan. Kedua murid itu melangkah maju mendekati Wahna dengan mantap. Hingga pada jarak 3 atau 4 meter dari Wahna. Mereka menghunus sebilah pedang dari cincin penyimpanan mereka. Tampak kilatan menembas udara dari bilah pedang. Namun, tepat ketika pedang murid itu menembas ke arah Wahna, Wahna mengulurkan tangannya. Bilah pedang itu terjepit di antara 2 jari Wahna. Tentu hal ini membuat kedua murid itu terkejut sedikit panik. Sebelum mereka berdua dapat bereaksi, Wahna memberikan tekanan pada jari tangannya, mendorong bilah pedang dengan cepat dan menggorok leher murid pemilik pedang. Tubuh murid itu dia membeku di tempat. Kepalanya menunduk tidak percaya melihat pedang di tangannya. Darah menetes ke bilah pedang. Membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi sebelum ada kalimat yang diucapkan, tubuhnya jatuh di tanah yang penuh rumput. Semua orang tercengang. Suasana menjadi hening seketika. Mereka menatap Wahna dengan bodoh, mengabaikan ekspresi terkejut dari semua orang. Wahna mendekati satu dari 2 murid yang menghampirinya sebelumnya. Melihat Wahna mendekatinya, murid itu tersentak dan tersadar kembali dari keterkejutannya. Tampak ada ketakutan di dalam matanya. Temannya yang berada di tahap jenderal alam tingkat ke-8 telah mati dengan mudah, apalagi dia yang berada di tingkat ke-7. Pada saat berpikir untuk melarikan diri, Wahna telah merentangkan tangan kanannya ke samping. Muncul sebilah pedang kusam dari udara tipis tergenggam di tangan Wahna. Yang semua orang lihat, Wahna menebaskan pedangnya ke udara. Ada cahaya merah keemasan meluncur dengan cepat. Celepuk. Tubuh murid yang hendak melarikan diri tiba-tiba berhenti. Berdiri kaku di tempat dan jatuh ke tanah setelah kepalanya terlepas dari tubuhnya. Mata semua orang menonjol keluar dengan mulut yang terbuka lebar. Jelas apa yang dilakukan Wahna sangat cepat dan mengerikan bagi mereka. Tanpa membalikkan badannya, Wahna menebaskan pedangnya ke udara 2 kali. Seketika 5 cahaya merah keemasan seperti sebelumnya muncul dari udara tipis, berputar seperti gasing dan langsung melesat ke arah 10 murid yang ada di belakangnya. Sama, tubuh para murid yang sedari awal diam karena terkejut tiba-tiba jatuh ke tanah dengan kepala yang telah terpisah dari tubuhnya. Mata pria beralis putih itu menyipit. Jelas semua yang dilihatnya di luar dari yang ia perkirakan. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu tahu bahwa membunuh murid-murid Akademi Surgawi adalah kejahatan besar dan tidak dapat diampuni? Wahna tidak menjawab. Ia melangkahkan kakinya mendekati pria setengah baya beralis putih itu bersama murid-murid yang tersisa. Kamu harus tahu bahwa kota Ningkusari dan sekitarnya di bawah kendali Akademi Surgawi.
Pria beralis putih kembali berkata menakuti Wahna. Di dalam hatinya, ia juga mulai bergetar melihat bagaimana Wahna, yang menurutnya hanya seorang bocah dapat membunuh banyak orang tanpa ragu-ragu, tanpa belas kasihan dan tetap dengan tenang. Seolah yang dilakukannya adalah hal biasa. Wahna berhenti dan terkekeh. Tidak akan lagi. Tidak akan lagi. Apa maksudmu? Ekspresi pria alis putih tampak jelek. Wahna terlalu malas untuk terus berdebat yang hanya membuang-buang waktu. Sayang sekali, kamu dan semuanya tidak akan pernah melihat saat itu terjadi. Kling! Wahna muncul di belakang para murid yang tersisa, menebaskan pedangnya dengan cepat. Kling! Kembali menghilang dan muncul tepat di depan pria beralis putih dengan pedang menusuk tepat di dada kiri pria setengah baya itu. Kepala pria alis putih itu menunduk, melihat pedang yang telah menembus jantungnya. Terkejut karena ia belum bereaksi sama sekali, padahal ia berada di tahap Raja Alam tingkat ketiga. Tidak bisa lagi menahan. Tubuhnya jatuh ke tanah meregang nyawa. Bab ke-155. Berada di atas pohon yang tinggi, Wahna mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sejauh matanya memandang, hanya dedaunan hijau yang terlihat. Tidak peduli pegunungan ataupun lembah, semuanya tampak hijau menyegarkan mata. Jika hutan ini ada di bumi, dijamin hilang besok pagi, desah Wahna yang teringat pada kehidupan sebelumnya. Tidak peduli masyarakat atau pejabat, mereka menggunduli hutan dengan cara yang berbeda. Namun intinya sama. Habis. Mengabaikan pikirannya, Wahna menghilang dan muncul kembali sekitar 17 km jauhnya. Terus berulang sambil mengamati daerah sekitar dengan waspada, ia bergerak menuju arah timur, arah di mana kota Dukmun berada. Istana Kerajaan Liba. Setelah menerima pil dan elixir pemberian Wahna, sang pangeran utama, Raja Liba fokus pada kultivasi di ruang khusus istana. Segala hal yang terkait urusan kerajaan, diserahkannya kepada kedua menteri kepercayaannya, Menteri Iwa dan Menteri Prijuk. Namun tetap dalam pengawasan Jenderal Pon yang mendampingi Bagus Ida selaku putra mahkota. Akademi Tunjung Nyuh dan Akademi Surgawi sedang memperketat penjagaan di masing-masing wilayahnya. Sesuai laporan Telik Sandi, beberapa murid Akademi Surgawi melakukan pemeriksaan cincin penyimpanan secara paksa kepada setiap orang. Menteri Iwa melaporkan peristiwa terakhir kepada Jenderal Pon. Jenderal Pon mengerutkan kening. Bagaimana mereka bisa bertindak berlebihan seperti itu? Apakah ada tindakan dari pejabat kota? Sudah, Jenderal. Tapi dalam beberapa kesempatan, tanpa sepengetahuan pejabat kota, mereka tetap menjalankan aksinya. Jawab Menteri Iwa dengan hormat. Tapi dalam 2 hari terakhir, tidak ada lagi pemeriksaan paksa itu. Ajudan Tuyo menambahkan. Menurut berita yang beredar, ada seorang pemuda yang mempertanyakan pemeriksaan paksa oleh murid-murid Akademi Surgawi. Bahkan pemuda itu mengatakan bahwa Akademi Surgawi akan dianggap sebagai pemberontak jika tidak mendapatkan izin pejabat setempat atas tindakan yang mereka lakukan. Sambung Ajudan Tuyo. Jenderal pun mengangkat satu alisnya sedikit. Pemuda? Benar, Jenderal. Pemuda itu juga berkata bahwa tindakan murid Akademi Surgawi yang memeriksa cincin penyimpanan tidak berdasar. Karena tidak tahu barang apa yang mereka cari. Tentu akan merugikan setiap orang jika para murid itu mengklaim barang berharga milik orang lain. Menteri Iwa kini yang menjawab. Jenderal pun semakin mengerutkan alisnya, mengelus janggutnya yang putih. Ia menghadap arah luar melalui jendela. Mungkinkah bocah gila itu? Tapi bukankah dia berada di Akademi Buana Raya sekarang? Pikiran tanda tanya memenuhi kepala Jenderal Pon. Tentu ia senang bahwa ada pemuda lainnya yang memiliki keberanian untuk melawan tindakan tidak masuk akal dari Akademi Surgawi yang terus melebarkan sayapnya. Baru saja Jenderal Pon bergumam dengan berbagai perkiraan, semua orang merasakan adanya energi yang sangat kuat dari ruang khusus belakang istana, melonjak ke langit. Energi itu berputar perlahan dan seiring waktu, semakin cepat sedikit demi sedikit menimbulkan tekanan. Namun dalam sekejap mata, tekanan menghilang bersamaan dengan lonjakan energi sebelumnya. Sein, kakak telah memasuki alam Sein. Guman Jenderal Pon dengan gembira. Senyum kebahagiaan tidak dapat disembunyikan dari kedalaman matanya. Jika kekuatan sang raja terus meningkat, maka ancaman terhadap kerajaan dapat diperkecil semaksimal mungkin. Semua orang langsung menuju halaman ruang khusus istana. Jenderal Pon berdiri di depan pintu. Sedangkan 2 orang menteri dan para ajudan berlutut menunggu pintu ruang khusus terbuka. Tidak lama menunggu. Dari pintu terbuka terdengar menampilkan sosok tegap, kekar dan penuh wibawa. Semua orang melihat senyum penuh sukacita di wajah sosok itu yang tidak lain adalah sang paduka raja, Raja Liba. Kakak, selamat telah memasuki alam Sein. Selamat, paduka. Jenderal Pon, menteri dan para ajudan raja tersenyum lebar. Sukacita juga terlukis di wajah mereka. Ayah, selamat telah menerobos. Bagus tiba-tiba muncul dari samping Jenderal Pon. Terima kasih. Ini semua berkat pangeran utama, putraku. Ucap Raja Liba yang masih diliputi kegembiraan di hatinya. Ia tidak pernah menyangka akan menerobos alam Sein dalam waktu sesingkat ini. Sebelumnya, ia memperkirakan baru akan menerobos 50 atau 70 tahun lagi setelah akumulasi sekian banyak waktu kultivasi. Menoleh ke arah Bagus, senyum Raja Liba semakin cerah meskipun ada kejutan di dalam hatinya. Kamu sudah menembus tahap penyempurnaan roh. Ini berkat kakak Wahna juga. Ayah, sahut Bagus yang juga tersenyum penuh bahagia. Pangeran utama memang seorang pemuda yang penuh misteri. Paduka, banyak yang tidak kami ketahui tentangnya. Menteri Prijuk kini berkata dengan hormat. Terdapat kekaguman yang tulus dalam nada suaranya. Jenderal pun menoleh dan berkata menanggapi. Jangankan kamu, aku saja, yang lebih dulu mengenal bocah gila itu, sampai sekarang masih belum tahu rahasia apalagi yang tersimpan dalam tubuhnya. Dan entah apalagi yang akan mewujudkanku. Kultivasinya tidak masuk akal. Dan sekarang dia pandai ilmu alkimia. Hah, benar-benar sulit dimengerti. Desah Jenderal pun menambahkan tapi kebanggaan tak terlukiskan muncul di benaknya. Sebelum yang lain menanggapi, Jenderal pun mengeluarkan beberapa botol giok berwarna putih susu. Tentu saja botol yang berisi pil peningkat kultivasi, lalu menatap kedua menteri dan para ajudan. Ini untuk kalian semua. Bocah itu menitipkannya padaku untuk diberikan kepada kalian. Melihat isi botol dari Jenderal Pon,
2 menteri dan 5 orang ajudan langsung ternganga. Bukan karena mereka tahu tentang isi botol giok adalah pil, justru karena mereka tidak mengenal pil yang kini di depan mata mereka. Aroma segar dengan energi yang sangat kuat muncul dari dalam botol giok ketika tutupnya dibuka. Meridian mereka terasa dipenuhi dengan aliran energi. Mengencang seolah tidak sabar untuk mendapatkan energi yang lebih banyak. Melihat kedua menteri dan para ajudan yang terpaku dalam diam, Jenderal Pon tersenyum bangga. Seolah dialah yang memberikan pil-pil itu. Cepat selah pil itu. Apakah kalian ingin membuat bocah gila itu kecewa? Menutup kembali botol giok di tangan, Menteri Iwa berkata dengan takjub. Jenderal, pil apa ini? Jelas ini bukan pil mida. Tapi energi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Kalian ini masih saja bertanya padaku. Kalian tahu sendiri jika pangeranmu itu juga seorang yang mengerti ilmu alkimia dan tidak normal. Jika kalian bertanya padaku, lalu aku harus bertanya kepada siapa? Pungkas Jenderal Pon sambil menyandarkan badannya di sebuah tiang bangunan ruang khusus di belakangnya. 4 hari berlalu begitu cepat. Wahna telah sampai di gerbang kota Dukmun, tepatnya 3 km dari pintu gerbang kota. Selama 4 hari perjalanan, Wahna tidak mengambil jalan memutar untuk menghindari monster-monster berbahaya yang ada di dalam hutan belantara dan pegunungan. Meski begitu, ia tidak gegabah atau membantai setiap monster yang ditemui di perjalanan. Monster yang lebih lemah atau setidaknya setara dengan kultivasinya, ia akan melepaskannya. Apalagi jika di dalam tubuh monster tidak ada hal yang istimewa, Wahna akan membiarkannya begitu saja. Baru saja memasuki gerbang kota, Wahna mendengar suara gaduh kereta kuda dari belakangnya. Menoleh untuk melihat apa yang ada di belakangnya, rombongan kereta kuda melaju dengan cepat. Bahkan tanpa peduli dengan orang-orang yang akan memasuki gerbang kota. Tapi baru mencapai jarak 100 meter melewati Wahna, 5 orang setengah baya dengan pakaian kusam menghadang laju kereta kuda. Rombongan kereta berhenti dan seorang pengawal bicara dengan lantang dari atas kudanya. Pak Tua, berani sekali kamu menghadang Tuan Muda Cakil. Apakah kamu sudah bosan hidup? Lepaskan putriku. Salah satu pria setengah baya yang berdiri di tengah jalan berkata sambil mengacungkan sebilah golok. Bukan golok untuk bertarung, tapi lebih seperti golok yang biasa digunakan untuk memotong kayu bakar. Saman, sudah aku peringatkan padamu untuk membayar pajak tepat waktu. Tapi karena kamu tidak membayarnya, maka putrimu harus menemaniku beberapa hari. Seorang pemuda yang tidak lain adalah Tuan Muda Cakil, berkata dengan senyum sinis di atas kudanya. Tuan Muda, bagaimana kamu bisa melakukan perbuatan hina seperti itu? Pajak yang kamu ambil dari desa kami sudah mencapai 5 kali lipat dari sebelumnya. Bagaimana kami mampu membayarnya? Pria parubaya itu berkata dengan mata memerah, sedih dan marah bercampur menjadi satu. Hahaha, itu bukan urusanku. Tawa merendahkan muncul dari bibir Tuan Muda Cakil yang diikuti gelak tawa dari para pengawalnya. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Cakil turun dari kudanya dan menarik seorang gadis usia 17 atau 18 tahunan dari dalam gerbong kereta. Tangan gadis itu terikat dan mulutnya ditutup dari lipatan kain agar tidak berteriak atau menimbulkan suara yang tidak perlu. Gadis itu tampak menangis namun tak mampu melawan. Nabil, Saman, salah satu pria parubaya berteriak dengan mata memerah dan berkaca-kaca. Gadis itu hanya menggelengkan kepalanya, seolah tidak akan ada gunanya melawan untuk menyelamatkannya. Menyingkir, atau kalian akan menerima akibatnya. Pengawal sebelumnya kembali memberi peringatan. Namun, 5 orang pria setengah baya yang menghadang kereta Tuan Muda Cakil tidak menggubris peringatan pengawal di depannya. Mereka langsung menyerang rombongan Tuan Muda Cakil. Meski jumlah rombongan Tuan Muda Cakil lebih banyak, tidak membuat kelima orang yang menyerang merasa gentar. Dengan kerjasama serangan yang sangat baik, 7 dari pengawal Tuan Muda Cakil dapat dilumpuhkan. Meski begitu, 3 di antara mereka juga mengalami luka yang cukup serius. Ketika Tuan Muda Cakil akan memberi perintah kepada pengawal lainnya, pengawal pribadinya langsung berkata, Tuan Muda, biar aku tangani orang-orang tidak tahu diri ini. Pengawal Kakin, patahkan kedua kaki semuanya. Tuan Muda Cakil langsung merespon dengan suara keras. Jelas dan dapat didengar oleh semua orang yang mulai berkerumun. Baik, Tuan Muda. Segera setelah mendengar perintah Tuan Muda Cakil, pengawal Kakin melompat dari kudanya ke udara. Tendangan maut. Teriak pengawal Kakin sambil menghentakkan kaki kanannya ke udara kosong. Sebuah cahaya karbon muncul dari udara tipis, membentuk cetakan telapak kaki meluncur seketika menuju kepala Saman dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampak jelas aura serangan itu berasal dari tahap prajurit alam tingkat ke-9. Di sekeliling, orang-orang yang melihat ini sangat terkejut dan menggelengkan kepala mereka. Menatap Saman dengan kasihan. Jelas serangan itu tidak hanya akan menyebabkan cedera bagi Saman tapi kematian. Kepanikan muncul di mata Saman, dengan kekuatan di tahap prajurit alam tingkat ketiga, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan dari pengawal Kakin. Tepat ketika semua orang berpikir Saman akan terluka dan diterbangkan oleh serangan pengawal Kakin, sebuah bayangan melintas dan meraih Saman, bergerak ke satu sisi dan lolos dari serangan pengawal Kakin. Di luar harapan semua orang, serangan pengawal Kakin mendarat di udara kosong, membuat orang-orang yang melihat terkejut. Mata semua orang bergeser untuk melihat siapa yang menangkap dan menyelamatkan Saman dari serangan berbahaya itu. Seorang pemuda dengan pakaian berwarna putih dan sedikit corak hitam berdiri di sebelah Saman dengan tenang. Pemuda itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wahna. Wahna mengabaikan tatapan terkejut dari banyak pasang mata. Ia menoleh ke arah Saman dan berkata dengan ramah. Paman tidak apa-apa. Tuan Muda, terima kasih telah menyelamatkanku. Ucap Saman yang masih belum tenang dari ketakutannya. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur urusan Tuan Muda Cakil. Pekik pengawal Kakin berkata dengan arogan sambil menunjuk jari ke arah Wahna. Wahna melangkahkan kakinya ke depan 2 langkah. Ia tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Siapa Tuan Muda Cakil? Aku belum pernah mendengarnya. Sepertinya tidak terkenal. Kurang aja. Kamu orang baru di sini rupanya. Tuan Muda Cakil adalah penguasa kota Dukmun ini. Dia adalah jenius sejati Akademi Surgawi. Pengawal Kakin berkata dengan bangga sekaligus memarahi Wahna. Wahna menaikkan satu alisnya. Penguasa kota Dukmun. Apakah Tuan Kota sudah meninggal? Kamu lancang. Tuan Kota adalah ayah Tuan Muda Cakil. Kamu sangat berani.
Pengawal kaki langsung melompat ke udara dan melepaskan serangan energi tahap prajurit alamnya secara penuh, siap mendarat di dada Wahna. Sama seperti sebelumnya, cetakan telapak kaki terbentuk dari sebuah energi yang lebih kuat meluncur ke arah Wahna. Aura yang terpancar dari cetakan telapak kaki itu menekan orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka bahkan menahan napas dan menggertakkan gigi menahan penindasan aura. Terutama dari mereka yang jaraknya terlalu dekat dengan tempat kejadian. Saman yang berada di belakang Wahna tampak cemas. Ia melihat Wahna hanya diam berdiri di tempat dengan tangan masih di belakang punggung. Padahal, serangan pengawal kaki segera datang dalam sepersekian detik. Kerumunan yang melihat ini sudah merasa iba terhadap pemuda yang tidak mereka kenal. Mereka berpikir pemuda itu akan mengalami kematian yang menyedihkan atau paling tidak akan terluka parah. Gadis yang terikat dalam genggaman Tuan Muda Cakil hanya menutup matanya. Ia tidak mampu melihat pemuda itu mati mengenaskan karena menolong ayahnya dan menyelamatkan dirinya. Kasihan pemuda itu. Dia hanya ingin menolong kepala desa Saman. Kini justru dia yang akan mati. Seorang pejalan kaki yang ikut menonton di kerumunan berkata setengah berbisik kepada temannya. Kamu benar. Belum ada yang berani menentang Tuan Muda Cakil dan keluarganya selama bertahun-tahun. Sekali ada, dia harus mati. Penonton lain menimpali yang juga setengah berbisik. Bab ke-156. Ketika semua orang sudah menghela napas tak berdaya karena memastikan kematian seorang pemuda, tiba-tiba mereka melihat serangan yang berbentuk cetakan telapak kaki terpental dari dada pemuda itu. Serangan itu berbalik arah menuju pengawal kaki yang tadinya tersenyum puas karena beranggapan bahwa serangannya mengenai Wahna dengan telak. Mata pengawal kaki menonjol keluar tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Serangan energi miliknya sendiri kini menuju arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tergesa ia segera membuat perisai energi. Namun sebelum perisai dapat terbentuk, cetakan telapak kaki itu mendarat tepat di dadanya. Terlambat menghindar. Bang! Suara benturan serangan telapak kaki dengan tubuh pengawal kaki terdengar keras. Pengawal kaki dikirim terbang sejauh 200 meter, jatuh ke tanah dengan tubuh berputar, berguling dan berhenti menabrak gapura gerbang kota. Pengawal kaki hendak bangkit, namun darah segar ia muntahkan berulang kali. Tampak cetakan telapak kaki terbentuk di dada bagian tengah dari pengawal kaki. Warnanya hitam, menghanguskan pakaian yang menutupi area dadanya, persis sama dengan cetakan telapak kaki yang terbentuk di dadanya. Saman tercengang, 4 orang teman Saman tercengang, kerumunan yang menonton juga tercengang. Rahang mereka jatuh, mulut mereka terbuka lebar. Sebagian di antara mereka bahkan menggosok mata mereka berulang kali, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Wajah Tuan Muda Cakil yang melihat pengawal pribadinya terluka parah berubah jelek, menoleh ke arah Wahna. Tatapannya tajam, seolah menusuk Wahna ribuan kali. Ia melepaskan genggaman tangannya dari gadis yang terikat di sebelahnya. Berjalan melewati gadis itu hingga 10 atau 11 meter di depan Wahna. Energi di seluruh tubuhnya meledak. Tuan Muda Cakil tidak menahan kekuatannya. Auranya terus meningkat ke tingkat yang lebih mengerikan daripada pengawal Kakin. Sekarang aku akan membiarkanmu mengetahui si jenius Akademi Surgawi dalam 200 tahun terakhir. Tuan Muda Cakil berkata dengan senyum dingin. Tampak ada kilatan mengejek dari matanya. Dia melompat dengan cepat dan mendarat tepat di depan Wahna. Sangat cepat. Hanya beberapa orang tertentu yang dapat melihat gerakannya. Semua orang terkejut. Mereka pertama kalinya melihat Tuan Muda Cakil mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan seseorang. Sebuah cahaya merah gelap meletus membentuk kepalan tangan menghantam dada Wahna. Wahna hanya melihat kepalan tangan yang akan menyentuh dadanya. Tiba-tiba aliran energi yang tidak dikenal dan tidak terlihat oleh Tuan Muda Cakil pecah dari sekujur tubuh Wahna. Muncul energi asing itu begitu tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Serangan kepalan tangan merah gelap lenyap seketika. Sebelum Tuan Muda Cakil dapat bereaksi, tinju kanan Wahna telah mengenai perut kiri Tuan Muda Cakil. Bam! AR Hogi! Tuan Muda Cakil berteriak kesakitan saat tubuhnya terlempar dengan memutar. Mulutnya menyemburkan darah dan tubuhnya berhenti menancap pada dinding tanah di dekat gapura gerbang kota. Pantat dan kakinya menghadap ke langit, sedangkan kepalanya tertanam di dinding tanah. Semua orang tercengang lagi. Sebagian menatap kosong ke arah Tuan Muda Cakil yang kini hanya tampak pantat dan kakinya. Sebagian lagi memandang Wahna dengan keheranan dan kekaguman. 1 pukulan. Hanya 1 pukulan. Gumam seorang penonton yang masih belum bisa menutup mulutnya. Kurang aja. Seorang pengawal lain langsung melompat menyerang Wahna. Namun, sebelum pukulan pengawal itu sampai di tubuhnya, Wahna menendang pengawal itu dengan sangat cepat. Tidak ada dari penonton yang dapat mengikuti tindakan dari gerakan Wahna. Terlalu cepat. Bang! Pengawal itu meluncur seperti peluru yang ditembakkan dari laras senapan. Buk! Pengawal itu jatuh menabrak Tuan Muda Cakil tepat di antara kedua kakinya yang mengangkang. Teriakan teredam dari Tuan Muda Cakil membuat dinding tanah itu bergetar. Rasa sakit yang teramat sangat pecah dari selangkangan Tuan Muda Cakil. Mengabaikan tatapan heran kerumunan, Wahna menatap para pengawal yang tersisa. Ia tersenyum menyeramkan dan melangkahkan kakinya perlahan mendekati para pengawal. Melihat ini, para pengawal yang sebelumnya masih berdiri tidak bergerak langsung mengambil langkah mundur. Tampak rasa panik dan ketakutan muncul di wajah mereka. Kamu tidak apa-apa? Tanya Wahna sambil membuka simpul tali yang mengikat kedua tangan dari gadis yang menjadi sandera Tuan Muda Cakil. Gadis itu menggelengkan kepalanya, tapi matanya menatap Wahna dengan takjub dan penuh rasa terima kasih. Nabil, kamu tidak apa? Nah, Saman yang tersadar dari apa yang baru saja dilihatnya, langsung menghampiri putrinya yang dijadikan sandera oleh Tuan Muda Cakil. Ketika kain penutup mulutnya terbuka, gadis itu berteriak memanggil ayahnya sambil menangis terseduh. Ayah! Si gadis memeluk ayahnya dengan erat. Paman tinggal di mana? Tanya Wahna yang masih berdiri di dekatnya. Saman membuka pelukan putrinya seraya menyeka air mata yang membasahi pipi. Kami tinggal di desa Balian. Sekitar 12 km dari sini, Tuan Muda. Aku akan ikut bersama kalian nanti. Setelah mengatakan itu, Wahna menuju gerbang kota di mana Tuan Muda Cakil masih mengerang kesakitan memegangi selangkangannya. Tubuh bagian atasnya penuh dengan tanah setengah basah. Ia baru saja dicabut dari dinding tanah oleh para pengawalnya yang tersisa. Melihat Wahna mendekatinya,
Wajah Tuan Muda Cakil yang sudah pucat kini semakin membiru. Keringat dingin yang mengucur dari dahinya semakin deras. Ketakutan tidak bisa ia sembunyikan dari wajahnya. Jika lain kali aku mendengar kamu menyakiti penduduk desa, aku akan memotong burung di selangkanganmu. Akan aku jadikan makanan anjing agar selamanya kamu tidak memilikinya. Ancam Wahna dengan ekspresi yang menyeramkan sambil menatap Tuan Muda Cakil. Titi tidak akan lagi. Aku berjanji. Aku berjanji. Sahut Tuan Muda Cakil yang masih meringis akibat rasa sakit dari selangkangannya yang tampak mengeluarkan darah. Para penjaga gerbang kota hanya berdiri diam. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Tuan Muda Cakil yang berada di tahap jenderal alam tingkat kedua saja dihajar dengan mudahnya, apalagi mereka yang hanya berada di tahap penyempurnaan roh dan prajurit alam tingkat rendah. Wahna menatap para penjaga gerbang kota setelah memanggil Saman dan teman-temannya. Laporkan ini kepada Tuan Kota. Setelah mengatakan itu, Wahna dan kelompok Saman pergi meninggalkan gerbang kota. Suasana hening di dekat gerbang kota yang biasanya tidak pernah sepi, langsung menjadi riuh. Mereka saling bertanya tentang siapa pemuda yang bersama Saman, kepala desa Balian. Dari mana pemuda itu? Kamu tahu, gerakannya sangat cepat. Mataku hampir lepas mengikuti gerakannya. Kata seseorang yang ikut menonton adegan pertarungan Wahna dan kelompok Tuan Muda Cakil. Kamu hanya matamu yang hampir lepas. Rahangku hampir tidak bisa menutup ketika serangan pengawal Kakin tiba-tiba berbalik arah. Ini luar biasa. Akhirnya ada yang berani melawan Tuan Muda Cakil. Mereka tidak hanya sombong tapi juga berbuat seenaknya. Berbagai ungkapan dari orang-orang yang menyaksikan adegan barusan bermunculan setelah Tuan Muda Cakil dan para pengawalnya meninggalkan tempat kejadian. Tidak ada dari mereka yang menaruh simpati atas apa yang menimpa Tuan Muda Cakil. Semua orang merasa bersyukur karena ada yang berani melawan hingga menghajar Tuan Muda sombong dan arogan itu. Kediaman Tuan Kota, Kota Dukmun. Tuan Kota duduk bersama putra pertamanya, Jenar Dawa, di teras belakang rumahnya. Jenar, keluarga Ratning kini bukanlah keluarga yang bisa kamu ganggu seenaknya. Hindari bermasalah dengan keluarga itu mulai sekarang. Tuan Kota memberi peringatan kepada putranya. Jenar mengerutkan alisnya. Terlalu aneh baginya ketika mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Kenapa? Kamu ingat Lamin Ratning? Dia telah diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan, Jenderal Muda Kuning. Satu kata darinya, maka ayah akan dipindahkan menjadi tukang pakan kuda di kerajaan. Jelas Tuan Kota. Ekspresi bingung dan ketidakberdayaan kini mulai muncul di sorot matanya yang kuyu. Jenderal Muda. Lamin menjadi Jenderal Muda. Bukankah kultivasinya jauh dariku? Bagaimana mungkin dia menjadi seorang jenderal muda? Jenar Dawa benar-benar terkejut mendengar berita yang sangat mustahil baginya. Selain kultivasi, keluarga Lamin hanyalah keluarga kelas 2 yang paling rendah dari keluarga kelas 2 lainnya. Ini sangat tidak mungkin bagi Lamin untuk menjadi seorang pejabat tinggi kerajaan. Di samping itu, beberapa lahan keluarga Lamin sedang menjadi incaran Jenar Dawa karena banyak mengandung kristal berharga yang melimpah. Tuan Kota menoleh ke arah putranya yang tampak kesulitan menerima berita yang baru saja ia sampaikan. Menjadi seorang pejabat kerajaan tidak tergantung dengan tinggi rendahnya kultivasi, tapi karena kontribusinya dan kemampuan khusus yang dimiliki. Ayah tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Lamin. Yang jelas, dia menjadi ajudan panglima perang kerajaan. Ajudan panglima perang. Rahang Jenar Dawa jatuh, mulutnya langsung terbuka lebar. Ia merasa telinganya telah salah mendengar. Tuan Kota menambahkan, keluarga Ratning sekarang mendapat perlindungan resmi dari kerajaan. Bermasalah dengan mereka, itu sama saja mencari kematian. Urungkan niatmu untuk mengambil lahan tambang mereka. Satu lagi, jangan bertindak sesuka hati lagi. Semua sudah berbeda sekarang. Sambung Tuan Kota. Jenar Dawa terdiam untuk sesaat tapi kemudian bertanya dengan ekspresi yang tidak kalah bingung dengan Tuan Kota. Ayah, jika kita tidak memungut pajak tambahan, bagaimana kita melaporkan ini kepada Akademi Surgawi? Selain itu, kita tidak bisa lagi mengumpulkan kekayaan. Apa kamu pikir ayah tidak memikirkannya? Kita akan mendekati keluarga Ratning terlebih dahulu. Jika mereka bisa kita ajak bekerja sama, maka dengan perlindungan mereka, kita dapat melakukan apapun melebihi sebelumnya. Sahut Tuan Kota dengan wajah penuh rencana. Ayah memang luar biasa. Hahaha. Jenar Dawa langsung tertawa lepas. Ia yakin ayahnya telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk mengatasi keluarga Ratning. Baru saja Jenar Dawa tertawa bahagia. Para pengawal Tuan Muda Cakil masuk ke halaman belakang sambil membopong Tuan Muda Cakil. Tuan Kota dan Jenar Dawa langsung terkejut dan ikut membantu para pengawal mengangkat Tuan Muda Cakil. Ada apa? Siapa yang melakukan ini padamu? Tuan Kota bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Belum sempat Tuan Muda Cakil menjawab, beberapa pengawal lagi datang dengan memapah pengawal Kakin yang tampak lemah dan terluka parah. Bahkan masih memuntahkan beberapa teguk darah sepanjang perjalanan menuju kediaman Tuan Kota. Bajingan mana? Katakan padaku. Siapa yang melakukannya? Wajah Jenar Dawa langsung memerah karena marah. Energi di dalam tubuhnya mulai bergemuruh, siap meledak dengan momentum yang besar. Ayah, ada orang yang entah datang dari mana tiba-tiba menghajarku dan para pengawal di dekat gerbang kota. Tuan Muda Cakil mengadu sambil meringis karena merasakan sakit pada burung anunya yang terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa orang mereka? Apa kamu mengenalnya? Tuan Kota bertanya dengan cepat. Napasnya mulai naik turun karena marah yang sulit diredakan. Saat aku kembali dari desa Balian, kepala desa Balian, si Saman dan beberapa orang menghadang jalanku. Mereka ingin putrinya kembali karena aku menyandaranya sementara agar mereka bisa membayar pajak. Tapi tiba-tiba seorang pemuda datang membantu mereka. Jelas Tuan Muda Cakil. Jenar Dawa mengerutkan alisnya. Seorang? Maksudmu satu orang? Tuna Muda Cakil mengangguk dan berkata dengan jujur. Dia sangat kuat. Aku tidak bisa melihat kultivasinya. Benar, Tuan Kota. Sebelum meninggalkan gerbang kota bersama Saman, dia berkata agar kami melaporkan ini kepada Tuan Kota. Dan dia juga berkata. Seorang pengawal menimpali perkataan Tuan Muda Cakil tapi langsung terputus dan menoleh ke arah Tuan Muda Cakil. Berkata apa? Tuan Kota bertanya membentak dengan penasaran. Dia berkata,
Jika dia masih melihat Tuan Muda Cakil menindas penduduk desa atau lainnya, maka dia akan memotong itunya Tuan Muda Cakil dan memberikannya untuk makanan anjing. Jawab pengawal itu sambil menunduk tapi matanya sesekali melirik ke arah Tuan Muda Cakil. Bangsat, di mana dia sekarang? Jenar Dawa bertanya dengan marah. Kediaman keluarga Ratning. Kediaman keluarga Ratning yang jauh dari gerbang barat kota Dukmun. Kira-kira 15 km lebih sedikit, sedang sibuk membangun sebuah ruang aula utama yang baru. Selain itu, pagar pembatas pekarangan juga mulai diperbaharui atau ditambah. Tuan Muda, ada berita mengejutkan di gerbang barat kota siang tadi. Seorang pelayan ditemani seorang pengawal keluarga menghampiri Lamin. Lamin yang sedang ikut memindahkan beberapa bahan bangunan berhenti. Ia menoleh dan bertanya. Berita apa? Tuan Muda Cakil dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda. Bahkan itunya Tuan Muda Cakil rusak akibat pukulan keras dari pemuda itu. Jelas sang pelayan berkata dengan wajah yang bersemangat. Lamin mengerutkan kening. Pemuda? Memang apa masalahnya? Begini Tuan Muda. Pelayan itu langsung menceritakan seluruh kejadian yang dilihatnya bersama pengawal keluarga di dekat gerbang barat kota. Tampak ada rasa bangga sekaligus terima kasih di wajah sang pelayan dan pengawal itu ketika mereka bercerita secara bergantian. Seolah-olah merekalah yang telah menghajar Tuan Muda Cakil dan para pengawalnya hingga babak belur. Hanya saja, kami tidak tahu siapa pemuda itu. Yang jelas dia masih muda dan cukup tampan. Pelayan itu berkata mengakhiri ceritanya. Baru 2 hari yang lalu Tuan Kota ini berjanji, sekarang putranya berbuat semena-mena. Meninggalkan tempat pembangunan ruang aula. Lamin dan 5 orang pengawal kerajaan bergegas ke kediaman Tuan Kota. Bab ke-157. Dengan menunggang kuda milik Tuan Muda Cakil dan para pengawalnya, Wahna tiba di desa Balian yang terletak di bagian timur dari wilayah Dukmun dan juga batas timur dari daratan Liba. Sepanjang perjalanan, Wahna hanya melihat hutan yang sangat lebat dengan pepohonan besar yang ukurannya melebihi ukuran normal. Lebar jalan menuju desa Balian kurang dari 2 meter. Kiri kanannya penuh dengan semak belukar yang tumbuh subur meninggi. Tampak ada pagar yang mengelilingi desa. Pagar itu terbuat dari susunan rapat kayu gelondongan, rata-rata sebesar tubuh manusia dewasa. Ujungnya runcing dan setiap beberapa meter akan ada besi lancip yang menyerupai mata tombak. Di bagian luar pagar, terdapat susunan kayu yang besarnya hampir sama dengan pagar yang mengelilingi desa. Namun letaknya miring, sekitar 30 atau 40 derajat dengan ujung yang juga runcing. Masuk ke dalam gerbang desa, Wahna sangat terkejut melihat rumah-rumah para penduduk desa. Semuanya berdindingkan jerami termasuk atapnya. Ada beberapa bagian yang menggunakan papan kayu, tapi tetap saja masih ditumpuk dengan jerami agar tertutup dengan rapi. Hanya ada satu bangunan yang tanpa dinding dengan tiang dari kayu gelondongan yang lebih besar dari pagar kayu. Letaknya tepat di tengah-tengah desa. Lantainya juga terbuat dari papan kayu yang terlihat sudah sangat lapuk, entah termakan usia atau memang kualitas yang kurang baik. Berhenti di bangunan yang tanpa dinding itu, Wahna turun dari kudanya. Tuan Muda, ini adalah aula desa. Kami biasa berkumpul di sini untuk banyak hal. Saman, sang kepala desa berkata dengan hormat. Wahna mengangguk dan mengikuti langkah Saman yang menuju ke tengah ruangan aula terbuka di depannya. Duduk di salah satu kursi, Wahna masih melihat sekeliling. Tidak ada formasi rei untuk penerangan maupun hal lain yang layaknya sebuah desa. Tidak ada daging yang digantung atau kulit binatang buas maupun monster. Beberapa anak tampak kurus seolah kurang gizi. Namun yang membuat Wahna sedikit heran, para pemuda yang berlalu lalang memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Rata-rata di tahap penyempurnaan ki dan penyempurnaan roh. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di tahap prajurit alam tingkat rendah. Paman, kenapa rumah di sini berdinding jerami semua? Tanya Wahna yang tetap memandang sekelilingnya. Saman mendesah, terdapat nada penuh penyesalan dan kemarahan di dalamnya. Kami sudah mengumpulkan beberapa kayu berkualitas dan dijadikan papan kayu untuk dinding rumah-rumah kami. Tapi Tuan Kota meminta pajak hingga 5 kali lipat. Terpaksa kami menjual papan kayu yang sudah siap kami pasang. Wahna langsung menghentikan kegiatan matanya ke sekeliling tempat. Ia terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Saman. Selain itu, setiap kami mendapatkan hasil buruan atau panen tanaman obat dari perkebunan desa, hanya sedikit yang bisa kami manfaatkan. Sisanya untuk membayar pajak. Ujar Saman dan lagi mendesah penuh ketidakberdayaan. Dengan mata yang mulai memerah, Saman melanjutkan ucapannya. Pernah kami menolak, tapi apa dah? Mereka mengganggu desa kami sekitar 2 tahun lalu dengan mengambil anak gadis kami. Tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya setelah diperkosa oleh Tuan Kota maupun putranya. Wahna tetap diam tidak bergerak di kursinya. Meski wajahnya tampak tenang, tapi hatinya mulai terbakar api amarah. Apa yang didengarnya dari kepala desa berbanding lurus dengan yang dilihatnya saat ini, termasuk dengan perilaku pemuda yang disebut Tuan Muda Cakil. Penuh kesombongan, arogansi dan sewenang-wenang. Tuan Muda, kami sangat berterima kasih karena menyelamatkanku dan putriku. Kami bersedia melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Tuan Muda. Saman berkata sambil membungkuk sedikit. Wahna tidak menjawab dan masih terdiam. Dadanya sedikit sesak mendengar apa yang dikatakan Saman tentang perilaku Tuan Kota dan kroninya. Tuan Muda, panggil Saman yang melihat Wahna dia menatap salah satu rumah dengan beberapa anak kecil yang sedang memakan ubi mentah. Mendengar panggilan Saman, Wahna tersadar dan berkata dengan suara serak. Sudah berapa lama Tuan Kota melakukan hal ini? Sekitar 10 tahun yang lalu. Tuan Kota menaikkan pajak setengahnya, dan terus meningkat hingga 5 kali lipat sejak 4 tahun terakhir. Kadang kala mereka merampas semuanya, meski kami telah memenuhi nilai pajak yang harus kami bayar. Jawab Saman yang sesekali menyeka rembesan air matanya yang tidak lagi tertahan. Wahna menarik napas panjang dan dalam. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri dari kemarahan. Lalu menoleh ke arah rekan-rekan Saman. Ini pil pemulihan untuk paman bertiga. Cepat minum, agar tidak menjadi luka dalam yang serius. Melihat jenis dan tingkatan pil, mata mereka langsung melebar. Ia menatap Wahna seolah malu untuk menerima. Tapi sebelum mereka mengatakan apapun, Wahna segera berkata, "Aku punya banyak. Itu hanya pil pemulihan bintang 3. Mendengar apa yang dikatakan Wahna, ketiga rekan Saman yang juga tetua desa Balian langsung membungkuk. "Terima kasih, Tuan Muda."
Wahna hanya tersenyum mengangguk. Ia kembali bertanya kepada Saman. Kenapa dengan pagar-pagar itu? Paman, apakah ada sesuatu yang berbahaya di desa ini? Saman kembali mendesah dan menjawab. Tuan muda, ancaman kami bukan hanya keserakahan tuan kota, tapi juga monster-monster yang ada di tengah hutan lebat ini. Menarik napas sejenak, Saman kembali berkata. Sebelumnya, setiap 1 tahun atau 3 tahun sekali, monster yang ada hutan ini akan menyerang desa kami. Namun dalam 2 tahun terakhir, monster-monster itu muncul setiap 3 atau 4 bulan. Hanya dengan pagar kayu itu kami bisa bertahan. Bahkan itu pun akan menimbulkan korban. Pungkas Saman dengan wajah yang menunjukkan kesedihan yang dalam. Ketika Wahna hendak bertanya lagi, Nabil, gadis yang sebelumnya menjadi sandera Tuan Muda Cakil muncul dari salah satu rumah jerami. Tuan Muda, silakan dicicipi tehnya. Wahna mengangguk tapi langsung menatap Saman kembali. Level apa monster yang menyerang desa? Setara dengan penyempurnaan ki dan penyempurnaan roh. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak hingga 1000 lebih, kami juga sangat kewalahan dan kelelahan. Apalagi para kawanan monster itu seperti gila. Mereka tidak menyerang lahan perkebunan dan hanya menyerang desa kami. Papar Saman dengan jelas. Wahna mengerutkan kening. Terlalu aneh baginya jika kawanan monster hanya menyerang desa tapi tidak menyerang daerah sekitarnya. Kapan kira-kira monster itu menyerang lagi? Tanya Wahna kemudian. Jika tidak salah sekitar 5 atau 6 hari dari sekarang. Jawab Saman yang sedari tadi melihat ada perubahan serius pada ekspresi Wahna. Boleh aku tinggal di sini untuk sementara sambil menunggu serangan monster-monster itu? Wahna berkata sambil menyandarkan punggungnya di kursi duduknya seolah ia sedang lelah setelah perjalanan jauh. Saman dan para ketua desa saling memandang satu sama lain. Mereka langsung berdiri dan membungkuk seraya berkata dengan serempak. Terima kasih, Tuan Muda. Wahna tersenyum hangat dan berkata dengan ramah. Paman semua, duduklah. Ketika aku melakukan perjalanan ke wilayah Dukmun, aku mendapat beberapa buruan. Bagikan daging di dalam cincin ini kepada semua penduduk agar semua dapat menikmati. Lagi, Saman dan tetua desa saling memandang. Mereka membungkuk kembali dan berkata dengan tulus. Tuan Muda, kebaikan Anda. Sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya, Wahna melambaikan tangannya. Sudahlah, anggap saja aku bagian dari desa ini. Ayo, cepat bagikan. Wahna bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati keempat bocah cilik yang menggerogoti ubi mentah dan kotor, tidak jauh dari ruang aula desa. Halo, adik-adik. Kakak punya buah. Apakah kalian mau? Sapa Wahna dengan senyum hangat sambil menunjukkan buah apel sebesar kepalan tangan orang dewasa bahkan sedikit lebih besar. Keempat bocah itu menatap Wahna dengan ubi mentah masih dalam posisi tergigit. Mereka saling memandang dan tidak menjawab, karena Wahna terlihat asing di mata mereka. Tapi salah satu anak perempuan usia 4 atau 5 tahun, dengan pakaian usang dan penuh robekan di beberapa sisi tiba-tiba berdiri. Apakah buah itu enak? Tentu saja sangat enak. Wahna menjawab dan menggigit buah apel di tangannya sambil menunjukkan ekspresi kelezatan. Gadis cilik itu mendekati Wahna yang hanya berjarak 2 meter darinya. Ia meraih tangan Wahna dan menggigit buah apel yang masih berada di tangan Wahna. Setelah beberapa saat, gadis cilik itu berseru. Ini enak sekali. Kakak, aku mau. Wahna langsung mengeluarkan buah apel yang baru. Seketika ketiga bocah yang masih berjongkok diam menghampiri Wahna, meminta buah apel yang sama. Melihat begitu lahapnya keempat anak itu memakan buah apel dengan tubuh kurus dan tidak terawat, membuat hati Wahna terenyuh. Ia mulai mengingat para gadis ciliknya. Winnie dan Lingxi yang ada di Mansion Harapan, Mila, Mina, Akse dan Sila yang ada di Rumah Harapan. Ketika Wahna sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba beberapa anak berbagai usia dari 5 hingga 10 tahun keluar dari deretan rumah jerami. Bukan 2 atau 5 anak, tapi sekitar 90 hingga 100 anak. Kondisi mereka tidak jauh berbeda dengan keempat anak yang dilihatnya pertama kali. Wahna serasa ingin menangis saat itu juga. Hatinya merasa marah melihat anak-anak di depannya yang seolah tidak makan dalam beberapa hari. Kakak, aku juga mau buah itu. Aku juga mau. Wahna tersenyum dengan mata sedikit memerah. Ia mengeluarkan buah apel satu persatu. Bergantian ya. Semua pasti dapat. Wahna menoleh ke kiri, di mana Nabil masih berdiri mematung menatapnya. Melambaikan tangannya dan memanggil. Bantu aku membagikan buah ini. Tersadar akan suara panggilan Wahna, Nabil langsung berlari kecil menghampiri sambil membawa keranjang kecil. Baru saja Nabil ikut membagikan buah, beberapa orang dari seusia Nabil juga keluar dari rumah jerami. Mereka berdiri di depan pintu sambil menatap Wahna dan Nabil yang membagikan buah yang tampak segar menggoda. Melihat ini, Wahna menoleh ke arah Nabil. Panggil teman-temanmu. Ajak mereka membagikan dan makan buah ini. Aku masih punya banyak. Baik, Tuan Muda. Nabil sangat bersemangat. Sejak kecil, baru kali ini dia melihat ada orang sebaik Wahna. Ia tumbuh dalam kehidupan yang penuh tekanan, kesedihan dan ketakutan. Tiap detiknya tidak pernah ada kegembiraan seperti yang dirasakannya hari ini. Saman, sang kepala desa menatap kosong ke arah Wahna. Dia masih terkejut dengan tumpukan daging di dalam cincin penyimpanan yang diberikan Wahna kepadanya. Tapi sekarang ia melihat tawa gembira dari anak-anak dan para gadis di depannya. Sudah berapa lama ia tidak melihat ini? Sudah berapa lama tidak ada tawa seorang anak? Sudah berapa tahun ia tidak melihat para gadis tersenyum menunjukkan kecantikannya? Sangat lama. Sangat amat lama. Matanya memerah. Tanpa sadar, pria setengah baya dengan rambut sudah hampir memutih itu meneteskan air mata. Ia jatuh terduduk di kursinya, menutup wajah dengan kedua tangan kekarnya. Terisak lirih dalam diam. Bukan hanya Saman yang berpikir seperti itu. Para tetua desa juga tidak jauh berbeda. Mereka benar-benar merasa berterima kasih meskipun ini hanya keberuntungan sehari. Tapi apakah ini akan cuma sehari? Apakah Wahna akan membiarkan keserakahan tuan kota? Tentu saja tidak. Apalagi garis bawah emosi Wahna telah begitu nyata di depan Wahna. Anak-anak, itulah garis bawah yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Sistem, apakah aku bisa memberi anak-anak ini air kehidupan untuk memulihkan kondisi fisik mereka?
Wahna bertanya di dalam benaknya, merasa tidak tahan melihat anak-anak di depannya yang tampak kurus tidak berdaya. Tidak perlu Tuan. Buah yang Tuan berikan dari ruang dimensi kehidupan sudah cukup untuk memulihkan kondisi mereka 1 jam kemudian. Bahkan, mereka akan memiliki energi yang tersimpan dalam aliran darahnya. Ketika anak-anak itu memulai kultivasi, maka mereka secara langsung akan masuk ke tahap kelahiran tingkat pertama. Mendengar penjelasan sistem di benaknya, Wahna terkejut tapi ia menjadi sangat gembira. Ada senyum bahagia di wajahnya. Kakak, buah ini sangat enak. Apakah kakak masih memilikinya? Gadis cilik yang pertama mendekati Wahna bertanya dengan wajah polosnya yang tampak sangat kotor. Wahna tersenyum dan berjongkok. Ia mengusap kepala gadis cilik dan termuda di antara semua anak. Kakak masih punya banyak. Tapi tidak baik makan terlalu banyak, nanti perutnya menjadi besar. Oh, begitu. Tapi jika nanti aku meminta lagi, apakah kakak akan memberiku? Tanya gadis cilik itu sambil menggigit buah apel di tangannya yang kecil. Tentu saja boleh. Wahna menjawab sambil tersenyum, lalu bertanya dengan hangat. Siapa nama adik kecil? Namaku Disvi. Nama kakak baik. Siapa? Gadis cilik yang bernama Disvi balik bertanya. Nama kakak Wahna. Setelah menyebutkan namanya, Wahna kembali mengusap kepala Disvi dan berdiri untuk menuju ke ruang aula desa. Namun Wahna tiba-tiba berhenti karena merasa ada yang memegang ujung pakaiannya, mengikutinya berjalan. Ketika menoleh ke bawah, ternyata Disvi mengikuti Wahna sambil memegang sudut bajunya. Aku ingin ikut dengan kakak. Kakak orang baik. Disvi mendongakkan kepalanya ke atas menatap Wahna dengan wajah memelas. Wahna tersenyum hangat dan mengangkat tubuh mungil Disvi di gendongannya. Hatinya terus menghela napas. Lagi dan lagi untuk menenangkan emosi yang mulai berkecamuk di dalam benaknya. Duduk di kursi aula desa bersama Disvi di pangkuannya, Wahna bertanya kepada Saman. Paman, apakah anak-anak ini masih memiliki orang tua? Kenapa sepertinya mereka tidak? Wahna tidak melanjutkan kalimatnya. Terlalu sedih baginya untuk mengatakan bahwa anak-anak ini kekurangan makanan dan tidak terurus. Saman langsung mengerti maksud Wahna. Ia segera menjawab. Orang tua mereka masih ada, Tuan Muda. Kecuali Disvi yang ada di pangkuan Tuan Muda. Ibunya meninggal ketika melahirkannya. Sedangkan ayahnya tewas dibunuh oleh pengawal Tuan Kota 1 tahun yang lalu. Jadi kami para tetua desa bergantian merawatnya. Selain itu, kondisi anak-anak ini karena kekurangan kami akan sumber daya dan makanan. Keseharian kami terkuras oleh tingginya pajak yang harus kami bayar. Kami hanya bisa mengurus anak-anak ini dengan semua keterbatasan yang kami miliki. Maafkan kami, Tuan Muda. Sambung Saman dengan kepala menunduk. Lagi, air mata sang kepala desa jatuh, tidak mampu menahan kesedihan dan ketidakberdayaan. Ia merasa sangat bersalah sebagai kepala desa yang tidak bisa melindungi warganya, melindungi saudara-saudaranya. Melihat 5 pria bertubuh kekar menunduk sambil meneteskan air mata karena tidak mampu melindungi apa yang menjadi kewajibannya, Wahna merasa bangga kepada mereka. Sangat jarang orang-orang seperti ini dapat dijumpai. Apalagi di bumi, 1 dari 1 juta orang yang memiliki sikap dan tanggung jawab seperti ke-5 orang di depannya. Kebanyakan dari mereka akan tidak peduli, menutup mata dan telinga demi perut mereka sendiri. Bab 158. Paman sekalian, tidak perlu bersedih lagi. Kita akan mulai dari hari ini. Dan untuk Disvi, bocah ini akan ikut aku mulai sekarang. Ujar Wahna dengan senyum hangat. Tapi jelas hatinya tersayat. Semua yang dilihatnya hari ini, menggambarkan betapa menyedihkannya kehidupan mereka. Kesedihan yang bukan karena kesalahan maupun bencana, tapi kesedihan dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Hore, terima kasih, kakak. Disvi bersorak gembira dan langsung mencium pipi kanan Wahna dengan mulut yang masih penuh dengan buah apel. Semua orang menjadi tersenyum meski hati mereka tampak sulit untuk melepaskan kesedihan yang mereka alami. Aku akan memeriksa area sekitar desa. Apakah paman dapat mengantarku mengelilingi pagar desa? Nah berkata kemudian. Meski mereka tidak mengerti apa tujuan Wahna, apalagi dengan mengitari pagar desa. Baik tetua desa dan Saman menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Setelah menyerahkan Disvi kepada Nabil, Wahna melangkah keluar dari aula desa. Paman, tolong tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, Wahna melayang ke udara dan melesat dengan cepat menuju ketinggian. Saman dan orang-orang yang melihat bagaimana Wahna terbang dengan kecepatan yang tergolong gila bagi mereka, hanya mendongakkan kepala, menatap kosong ke udara, tertegun untuk waktu yang lama. Sangat cepat, seru salah satu tetua desa yang masih menatap ke atas tanpa bergerak. Baru saja tetua desa mengatakan itu, Wahna telah muncul di belakang mereka dan memanggil. Kita mulai dari gerbang sebelah barat. Mendengar suara Wahna, Saman dan keempat tetua desa seketika membalikkan badan 180 derajat dan langsung tercengang, berdiri mematung di tempat. Sejak kapan tuan muda ini ada di belakang mereka? Itulah pertanyaan yang ada di benak ke-5 orang. Mengabaikan tatapan aneh dari Saman dan 4 tetua desa, Wahna berjalan menuju gerbang desa yang berada di sebelah barat. Berdiri di depan pintu gerbang, Wahna mulai membuat gerakan jari tangan yang sangat rumit. Ketika cahaya sebesar kelereng berwarna biru keunguan muncul di ujung jari telunjuknya, Wahna menghentakkan sedikit tangannya ke depan. Seketika cahaya sebesar kelereng itu meluncur ke pintu gerbang desa, melebar dan menutupi seluruh pintu gerbang, bersinar menyilaukan dan menghilang dalam sekejap. Formasi Array. Gumam Saman yang berdiri di belakang Wahna. Saman dan para tetua desa saling memandang satu sama lain. Mereka tidak berharap bahwa pemuda yang menolong mereka memiliki keterampilan membuat formasi Array. Melihat usia pemuda di depan mereka masih sangat belia, tentu membuat mereka sulit untuk mempercayainya jika tidak melihatnya sendiri. 5 orang pemuda desa yang menjaga pintu gerbang hanya menatap aneh dan bingung dengan apa yang dilakukan Wahna. Meski mereka telah berada di tahap prajurit alam tingkat pertama, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang formasi Array sama sekali. Yang mereka lakukan hanya berkultivasi dan berlatih ilmu bela diri untuk keamanan desa mereka. Itu pun terbatas bahkan nyaris terhenti karena harus mengumpulkan sumber daya untuk pajak dari tuan kota. Paman, siapa dia? Dan apa yang sedang dilakukannya?
Seorang pemuda sekitar 25 tahunan bertanya setengah berbisik kepada salah satu tetua desa. Tetua desa menoleh dan menjawab sambil memelankan suaranya. Jaga sikapmu. Tuan muda ini telah menyelamatkan kami dari Tuan Muda Cakil hari ini. Kamu tahu apa yang terjadi dengan Tuan Muda Cakil? Anunya hancur. Anunya? Apanya? Pemuda itu bertanya lagi dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Itu. Tetua desa menunjuk jari anggota tubuh pemuda itu yang berada di antara kedua pahanya. Mata pemuda itu langsung melotot tidak percaya. Dalam sekejap ia mengencangkan kedua kakinya. Ada ngilu yang ia rasakan hanya dari mendengar. Betapa mengerikannya jika hal itu terjadi padanya. Tuan muda, apakah itu formasi Ray? Seorang tetua desa tiba-tiba bertanya setelah mengumpulkan keberanian untuk beberapa saat. Wahna mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Aku meletakkan formasi area pertahanan di pintu gerbang. Ayo, kita ke dinding pagar. Masih dengan rasa heran dan penuh takjub di dalam benak, Saman dan tetua desa memimpin jalan ke bagian luar dinding pagar desa. Ketika melewati kelima pemuda yang menjaga gerbang, Wahna tersenyum dan membungkuk sedikit sebagai sapaan. Melihat punggung Wahna dan para tetua desa, pemuda yang sebelumnya bertanya tentang siapa Wahna bergumam. Pemuda itu sangat sopan. Keempat teman lainnya menganggukkan kepala tanpa mengalihkan pandangan ke arah kepala desa dan rombongan. Tidak ada sinar bulan. Tidak ada formasi area penerangan. Desa Balian yang luasnya kira-kira hampir 5 hektar itu hanya diterangi oleh cahaya api yang mirip dengan obor. Wahna mendesah di dalam hatinya. Di tempat asalnya, kota Ragane yang dikatakan kecil dan terpencil, di setiap desa masih bercahayakan formasi array yang terpasang pada beberapa kristal. Tapi saat ini, di depan matanya, Wahna menyaksikan gelapnya desa yang suram dan menyeramkan. Benar-benar menyedihkan. Melihat ini, Wahna mengeluarkan puluhan inti monster berwarna biru. Ia mengalirkan elemen cahaya ke dalamnya. Paman, bagikan ini kepada penduduk desa. Satu untuk masing-masing rumah. Cukup alirkan sedikit energi alam, maka kristal ini akan mengeluarkan cahaya yang lebih terang daripada api itu. Pinta Wahna sambil menyerahkan puluhan inti monster yang sudah siap pakai. Saman dan para tetua tentu saja sangat terkejut. Berdasarkan dengan apa yang mereka ketahui, untuk membuat kristal cahaya diperlukan formasi array pada setiap kristal, dan sejumlah batu roh untuk mengaktifkannya. Tapi yang Wahna katakan barusan sangat berbeda dari ingatan mereka tentang kristal penerangan. Tidak ada batu roh dan tidak ada formasi array. Saman mengambil satu dari sekian banyak kristal biru pemberian Wahna. Ia mengikuti seperti apa yang Wahna katakan untuk mengaktifkan kristal. Sriing. Kristal berwarna biru itu tiba-tiba mulai berkilau dengan cahaya berwarna putih cerah, seperti lampu neon yang ada di bumi. Ruangan aula desa yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Dengan Saman berdiri sebagai pusatnya, penduduk desa segera keluar dari rumah jerami mereka. Tanpa ada ekspresi keheranan dan penuh takjub sekaligus tanda tanya melihat cahaya yang ada di telapak tangan kepala desa mereka. Dengan energi prajurit alam tingkat 3 akhir, Saman melemparkan kristal biru yang kini bercahaya terang putih ke langit-langit ruang aula. Seluruh sudut ruangan aula desa menjadi terang hingga membias keluar. Hori, di sini sekarang tidak gelap lagi. Kakakku punya kristal cahaya. Disvi yang berada di sebelah Nabil melompat-lompat gembira di tengah ruang aula desa. Saman menatap Wahna lekat-lekat. Ia membungkuk hampir 90 derajat. Tuan muda, terima kasih. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya ucapkan. Terima kasih. Wahna tersenyum hangat sambil mengangkat tubuh mungil Disvi yang kini berada di dekatnya. Paman, sebaiknya segera bagikan saja. Saman mengangguk, dengan bersemangat kemudian berbalik menghadap ke arah halaman tengah desa yang kini telah dipenuhi penduduk desa yang ingin melihat cahaya terang di aula desa mereka. Saudaraku semua, aku mendapat kristal cahaya ini dari Tuan Muda yang berdiri bersama Disvi dan Nabil. Kalian dapat melihatnya. Namanya Tuan Muda Wahna. Tuan Muda ini juga yang memberi kita banyak daging untuk setiap keluarga. Setiap rumah akan mendapatkan satu kristal cahaya. Cara mengaktifkannya cukup mengalirkan sedikit energi ke dalam kristal. Kalian bisa mengambilnya padaku sekarang. Saman berkata dengan sedikit energi pada suaranya agar dapat didengar oleh semua orang. Sontak semua orang bersorak, tapi beberapa detik kemudian, suasana menjadi hening. Semua orang membungkuk ke arah aula desa seraya berkata serempak. Terima kasih, Tuan Muda. Tatapan mereka terhadap Wahna seperti melihat dewa penolong di tengah bencana yang tidak berkesudahan. Bukan sehari atau seminggu mereka tertekan dalam kesulitan dan ketakutan. Tapi hampir 20 tahun menderita dengan keterbatasan dalam gelapnya desa. Wahna tersenyum mengangguk. Ia membungkukkan badannya sedikit ke arah kerumunan. Saman kemudian melanjutkan kalimatnya setelah membagikan kristal cahaya. Malam ini, Tuan Muda akan mengadakan acara di tengah halaman desa ini. Acara yang sudah lama tidak pernah kita lakukan. Saman berhenti sejenak. Ia menyeka air matanya karena tidak mampu menahan haru dengan apa yang akan dia katakan. Malam ini, kita akan memanggang daging. Daging sudah disiapkan oleh Tuan Muda. Siapa saja boleh mengikuti. Sambung Saman dengan suara serak. Lagi, semua orang membungkuk ke arah Wahna dengan mengucapkan terima kasih. Tapi kali ini, ucapan terima kasih itu diiringi dengan mata memerah, tidak sedikit yang sudah terisak terutama kaum wanita. Jelas mereka dapat merasakan apa yang dirasakan Saman, sang kepala desa. Semua orang berkumpul di halaman desa, mengelilingi api unggun yang memanjang dengan daging di atasnya. Aroma harum dan kelezatan memenuhi seluruh halaman. Tidak hanya itu, setiap sudut desa juga terang benderang. Pintu gerbang desa tidak lagi suram. Setiap rumah tidak lagi gelap. Setiap wajah tidak lagi muram. Tuan Muda, terima kasih. Kami berhutang budi padamu. Benar Tuan Muda. Jika suatu hari Tuan Muda membutuhkan kami selalu siap untuk Tuan Muda. Beberapa orang pemuda yang duduk di hadapan Wahna, yang terpisah oleh api unggun saling mengucap salam dan rasa terima kasihnya. Beberapa dari mereka, para pemuda desa, yang usianya kurang dari 20 tahun. Acara makan bersama seperti ini adalah yang pertama kalinya. Bahkan, bagi mereka yang sudah berusia 30 tahun, ingatan mereka menipis dan hilang seiring waktu yang setiap detiknya dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Kakak, daging ini sangat enak. Apakah aku boleh minta lagi?
Disvi yang berada di pangkuan Wahna benar-benar lahap menyantap daging panggang tanpa sisa. Baru saja Wahna mengambilkan sepotong daging untuk Disvi, beberapa orang setengah baya tiba-tiba mundur dan mengambil posisi duduk bersila. Aliran energi yang cukup kuat mulai mengalir dengan deras menuju tubuh mereka. Selang beberapa saat, lagi beberapa orang mengambil posisi yang sama. Terus bertambah. Bahkan Saman, Nabil dan para tetua desa juga melakukan hal yang sama. Wahna menoleh ke arah anak-anak yang tertegun melihat perilaku para orang tua mereka dan yang lain. Adik-adik, ayo, duduk sebelah sini. Mereka akan menerobos. Berbahaya terlalu dekat. Semua anak bergegas mendekati Wahna dan duduk di belakang Wahna. Dengan lambaian tangannya, Wahna menyelimuti seluruh anak dengan energi mental tipis agar tidak terpengaruh oleh kuatnya aura dari penduduk desa yang menerobos. Sambil menatap semua orang yang sedang menerobos, Wahna berpikir di dalam hati. Andai tidak ada tekanan dan penindasan dari Tuan Kota, tidak mungkin kultivasi tertinggi hanya berada pada tahap prajurit alam tingkat ketiga. Wahna juga berasumsi bahwa para pemuda desa cukup kuat tapi mereka bodoh karena kurangnya pengetahuan. Jika mereka mendapatkan binaan dan bimbingan yang cukup, alangkah hebat dan maju desa ini. Bukan hanya desa tapi juga kota Dukmun. Dan yang paling menguntungkan adalah kerajaan Liba itu sendiri. Mereka harus dibina dan dilatih. Ini adalah perbatasan timur. Mereka adalah pintu gerbang bagian timur bagi kerajaan Liba. Tekad Wahna muncul di dalam benak. Pada saat yang sama, Lamin duduk di aula kediaman Tuan Kota Dukmun. Ketika Tuan Kota melihat Lamin, ia segera berlutut. Saya melihat Cendera Muda Lamin Ratning. Cenardawa yang masih berdiri tertegun di belakang Tuan Kota segera tersadar. Dengan enggan ia berlutut. Meski sangat tidak ingin dan hatinya menolak keras, tapi melihat 5 orang pengawal di belakang Lamin, berbadan tegap dengan lencana khusus di dada kiri. Cenardawa tidak memiliki keberanian untuk menolak kenyataan di depan matanya. Bangkit. Duduklah. Ucap Lamin pelan dengan nada tegas. Cendera Muda, ada apa sehingga membuat Cendera Muda berkunjung ke kediamanku? Tanya Tuan Kota sambil menunjukkan senyum kebahagiaan. Dengan kedua telapak tangan tidak berhenti saling menggosok satu sama lain. Mirip dengan karakter Sengkuni dalam kisah Mahabharata. Ada masalah apa antara Cakil Dawa dan penduduk desa Balian? Lamin langsung pada pokok masalah. Jantung Tuan Kota langsung berdebar. Ia tidak menyangka berita tentang putra keduanya akan langsung sampai di telinga Lamin secepat ini. Tapi dengan jurus mencilat yang merupakan kelihayan Tuan Kota, ia kembali tenang. Tidak ada kegugupan sama sekali yang ditampakkan. Ini hanya kesalahpahaman, Cinderlal. Tidak ada yang serius. Kami juga menganggap kesalahpahaman ini sudah selesai. Jawab Tuan Kota dengan senyum terpaksa. Namun kepanikan tidak bisa ia sembunyikan sama sekali meskipun sudah berupaya menenangkan diri ekstra hebat. Lamin mengerutkan kening. Jika aku sampai mengetahui kamu mengambil keuntungan kepada penduduk desa Balian atau desa lainnya, aku akan mengirimmu ke ibu kota kerajaan. Setelah mengatakan itu, Lamin bergegas meninggalkan kediaman Tuan Kota. Ia mulai mencari informasi dengan mengunjungi desa terdekat. Tuan Kota menyeka keringat dingin di dahinya. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruang aula kediamannya. Mencari cara agar apa yang dilakukan Cakil, putra keduanya itu tidak sampai diketahui Lamin. Melihat ayahnya yang panik, Cenardawa berkata, "Ayah, aku sudah mengirim beberapa orang untuk mengawasi desa itu, termasuk pengawal Asau. Jika orang yang menyakiti adikku masih berada di sana, aku ingin pengawal Asau memberi pelajaran di depan penduduk desa Balian agar tetap menutup mulut mereka." "Bagus. Sepertinya aku harus menghubungi kelelawar hitam kali ini," sahut Tuan Kota. Bab ke-159. Kurang lebih setengah jam lamanya, penduduk desa Balian yang mengalami terobosan kultivasi akhirnya menyelesaikan prosesnya. Jelas mereka tahu apa yang menyebabkan mereka dapat melakukan terobosan. Saman dan para tetua desa berdiri, diikuti oleh para pemuda serta warga yang lain seraya berkata serempak. "Terima kasih, Tuan Muda." Suara keras yang keluar secara bersamaan itu bergema di desa Balian yang berada di tengah hutan belantara. Suara itu menggelegar ke langit, menumbuhkan semangat yang telah mati, membangkitkan jiwa juang yang telah redup. Wahna tersenyum dan melambaikan tangannya agar semua orang duduk kembali, menikmati suasana malam ditemani daging panggang tanpa cahaya rembulan. "Tuan Muda, daging ini mengandung energi yang sangat melimpah. Meski kami sudah sejak lama tidak bisa memakan daging, tapi daging yang diberikan Tuan Muda sangat berbeda." Saman berkata dengan penuh syukur dan terima kasih. Wahna menunjukkan senyum yang hampir memperlihatkan gigi putihnya. "Daging itu sama dengan yang paman bagikan tadi sore. Kalian terlalu lama tidak mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, sehingga dinding terobosan menebal dan keras." Sambung Wahna sambil memeluk tubuh mungil Disvi di pangkuannya. Yuki Heights, salah satu pemuda desa memberanikan diri untuk bertanya. "Tuan Muda, boleh aku tahu dari mana Tuan Muda berasal?" Ketika Wahna hendak menjawab, tiba-tiba suara ledakan beruntun terdengar di luar desa. Semua orang menoleh ke arah gerbang desa sebelah barat. Arah di mana sumber suara ledakan yang mereka dengar. Melihat ke bagian atas, ada kilatan sambaran petir yang sangat banyak di atas pohon yang tinggi di luar desa. Setiap kilatan seolah mewakili satu ledakan, dan ada banyak kilatan yang tak terhitung jumlahnya. Saman menoleh ke arah Wahna, ia sedikit mengernyit. Bingung karena ia melihat Wahna sedang tersenyum aneh di sudut mulutnya, menatap kilatan petir di atas pohon. "Tuan Muda, apakah?" Kalimat Saman terputus dengan suara ledakan dari pintu gerbang desa yang telah dalam posisi menutup. Sesekali ada derak petir halus di udara kosong, tepatnya di atas gerbang. "Seperti yang aku duga, bajingan Tuan Kota ini akan melakukan tindakan setelah kejadian tadi siang." Gumam Wahna pelan tapi masih bisa didengar oleh semua orang di sekitarnya. Di luar pagar desa, beberapa orang telah dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuh mereka setengah hangus dengan bau daging terbakar. Meski tidak mati tapi mengalami luka yang cukup serius. Perlu waktu pemulihan yang setidaknya membutuhkan 3 hari istirahat total dalam perawatan. Yap. Sebelumnya, ketika Wahna bersama Saman dan tetua desa memasang formasi array pertahanan dan serangan di sekeliling pagar desa, Wahna juga meletakkan beberapa formasi array serangan atau array jebakan di beberapa dahan pohon yang tinggi. Tentu saja dengan menambahkan elemen petir di dalamnya. Turun dari pohon. Banyak jebakan di sekitar desa.
Pengawal asal. Pengawal pribadi Tuan Muda Jenardawa memberikan seruan kepada anak buahnya. Sungguh ia tidak menyangka bahwa warga desa Balian sepertinya telah menunggu kedatangan mereka. Segera, 50 orang yang tersisa turun dari ketinggian pohon. Tuan Asau, kenapa ada formasi eri di desa ini? Seorang pria bertubuh kekar dengan kulit sawo matang bertanya dengan heran. Apakah mereka menyewanya? Seorang lagi yang juga anak buah pengawal Asau menimpali. Pengawal Asau tidak menjawab. Ia memberi perintah agar semua orang menyerang. Pintu gerbang itu telah terpasang dengan formasi Rei. Kalian tidak perlu menghabiskan energi untuk menyerangnya. Terbang dan lompati pintu gerbang. Bantai semuanya. Namun, ketika pria bertubuh kekar dan beberapa orang lainnya hendak bergerak, mata mereka langsung melotot keluar seolah melihat hantu. Mereka melihat beberapa teman mereka yang telah bergerak lebih dulu melompati pagar desa berhenti di udara dengan kedua tangan terentang, seolah menabrak dinding transparan yang merupakan perpanjangan dari pagar desa. Sesekali terlihat ada cahaya biru keunguan membentuk larik rumit yang tidak bisa dijelaskan. Muncul dari udara kosong tepat di mana teman-teman mereka berhenti. Di saat berikutnya, teman-teman mereka yang masih menempel di udara, jatuh ke tanah. Suara tubuh jatuh terdengar seperti beberapa buah kelapa yang rontok akibat angin badai yang berkekuatan dahsyat. Apa itu? Jika itu formasi Rei, formasi macam apa yang seperti itu? Pria bertubuh kekar itu bergumam keheranan. Bulu kuduknya mulai merinding dengan semua kejadian di depan matanya. Tidak terkecuali dengan pengawal Asau yang terpana melihat pemandangan di depannya. Dia benar-benar terkejut dan sulit mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Semuanya begitu mustahil untuk dapat dipercaya. Meski hari sudah malam dan gelap, tentu mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dengan sedikit energi, seorang kultivator di dunia kultivator dapat melihat jelas pada jarak 100 hingga 500 meter. Tentu pada jarak maksimal akan menampilkan visualisasi yang buram. Apalagi desa Balian saat ini tidak seremang seperti hari-hari sebelumnya. Banyak cahaya di beberapa sudut desa yang menampilkan pagar desa. Wahna memang memasang formasi array pertahanan di sekeliling pagar desa. Tapi karena peningkatan tekniknya, ia dapat membuat formasi array hingga diameter 500 meter. Jelas bahwa formasi array yang diletakkan Wahna di pagar desa adalah dasar dari array itu sendiri, sehingga memiliki tinggi 500 meter, tentunya tidak dapat terlihat oleh siapapun. Saman dan penduduk desa yang berdiri di dalam gerbang desa tidak kalah tercengangnya dengan pengawal Asau beserta anak buahnya. Di satu sisi mereka gembira karena orang-orang yang menyerang desanya tidak bisa masuk sama sekali. Tapi di lain sisi lagi, mereka sangat bingung dengan apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Tuan Muda, apakah itu termasuk formasi array yang dibuat tadi sore? Saman langsung bertanya. Ia tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Wahna mengangguk sambil tersenyum. Ia kemudian menyerahkan disfi yang berada di gendongannya kepada Nabil yang berdiri di sebelah kirinya. Paman, katakan kepada penduduk tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan pernah bisa memasuki gerbang atau pagar desa. Tunggu di sini. Aku akan bermain sebentar. Selesai mengatakan itu, Wahna melompat ke atas pintu gerbang menghadap ke arah luar. Mata Saman dan para penduduk desa yang melihat gerakan Wahna langsung menonjol keluar. Bagaimana mereka tidak terkejut? Jarak antara pintu gerbang dengan tempat mereka berdiri setidaknya lebih dari 1000 meter. Sepanjang yang mereka ketahui, rata-rata orang dapat melompat sejauh 100 hingga 300 meter. Tapi hanya dalam satu kali lompatan, Wahna telah sampai di atas pintu gerbang desa. Sekeras apapun mereka berpikir, tidak ada satupun alasan yang dapat menjelaskan kejadian barusan. Kultivasi Tuan Muda tampaknya sangat tinggi. Aku tidak dapat melihatnya sama sekali. Salah satu tetua desa berkata dengan tatapan takjub ke arah pintu gerbang. Belum sempat ada yang menanggapi ucapan tetua desa itu, mereka mendengar teriakan demi teriakan di luar pintu gerbang desa. Dan mereka telah melihat Wahna muncul kembali di atas pintu gerbang, melayang dan mendarat perlahan di depan Saman dan semua orang. Paman, gunakan isi cincin penyimpanan ini untuk keperluan penduduk desa. Wahna berkata sambil menyerahkan setumpuk cincin penyimpanan kepada Saman, sang kepala desa. Melihat tumpukan cincin penyimpanan yang setidaknya berjumlah 100, Saman dan para ketua desa kembali terkejut. Tuan Muda, ini dari... Saman bertanya tapi masih ragu-ragu meneruskan kalimatnya. Dari orang-orang yang dikirim Tuan Kota. Lumayan untuk memulai membangun desa. Wahna berkata dengan santai. Lagi, Saman dan para tetua terkejut. Mereka tidak lagi saling memandang seperti sebelumnya. Tapi tatapan mereka terpaku pada telapak tangan Saman yang penuh dengan cincin penyimpanan berbagai warna. Jumlah cincin di tangan Saman jelas mewakili jumlah orang yang dikirim Tuan Kota untuk menyerang desa mereka. Yang membuat mereka keheranan, Wahna dapat mengatasi semua orang-orang itu hanya dalam beberapa tarikan nafas. Bagaimana dia melakukannya? Itulah pertanyaan di benak Saman dan semua orang. Pagi menjelang, sinar mentari menerangi desa Balian melalui rimbunnya dedaunan pohon besar dan tinggi yang mengelilingi. Burung-burung kecil berkicau gembira menyambut datangnya hari. Wahna terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke samping dan melihat Disfi masih tertidur lelap dengan jempol kanan masih berada di dalam mulutnya. Tersenyum. Wahna mengecup kening gadis cilik yang kini tidak ingin jauh darinya. Setelah membersihkan diri di anak sungai yang berada di selatan aula desa, Wahna melihat Disfi sedang menunggunya di aula desa bersama Nabil dan 4 pemuda desa lainnya. 2 orang gadis dan 2 orang pemuda. Kakak, apakah kita akan ke kota? Kata kakak Nabil, kota itu indah. Aku belum pernah ke kota. Disfi yang melihat Wahna menuju arahnya langsung berlari dan melompat ke pelukan Wahna. Wahna menangkap tubuh gadis cilik Disfi dan tersenyum. Sebentar lagi kakak akan mengajakmu ke kota. Disfi langsung bersorak riang sambil mencium pipi Wahna beberapa kali. Sesaat kemudian, Saman dan para tetua desa memasuki aula desa. Paman, seperti yang aku sampaikan tadi malam. Hari ini aku bersama Nabil dan beberapa orang lainnya akan ke kota sebentar. Ada yang harus aku beli di sana. Paman dan semua orang di desa ini tidak perlu khawatir dengan tuan kota lagi. Mulai perbaiki rumah semua orang sedikit demi sedikit. Kita ganti dindingnya dengan papan kayu. Wahna berkata setelah Saman dan para tetua desa duduk di kursi aula. Terima kasih, Tuan Muda. Hutang budi ini akan kami ingat selama sisa hidup kami. Saman berkata dengan tulus seraya menundukkan kepalanya. Wahna berkata lagi.
Untuk berjaga-jaga, Paman fungsikan beberapa orang untuk membuat anak panah sebanyak mungkin. Aku merasakan ada beberapa monster mulai berkumpul di beberapa titik di kedalaman hutan dan kaki gunung. Baik Saman maupun yang lainnya saling memandang. Selama ini, mereka tidak pernah bisa mengetahui dengan pasti di mana para monster-monster ganas itu berkumpul. Yang mereka tahu hanya ketika gerombolan monster itu sudah berada di jarak 1 kilometer dari desa mereka. Melihat tatapan heran dan penuh tanya semua orang, Wahna kembali berkata yang melegakan semua orang. Posisi mereka sangat jauh. Mereka tidak akan menyerang desa malam ini. Jika ada pihak lain yang menyerang desa, segera perintahkan semua penduduk masuk pagar desa. Hanya penduduk desa yang bisa memasuki formasi array yang telah aku tempatkan di sekeliling desa. Saman dan para tetua langsung menghela napas lega. Mereka memandang Wahna dengan sangat berterima kasih. Membungkukkan badannya, Saman dan para tetua desa berkata serempak. Terima kasih, Tuan Muda. Melihat punggung Wahna yang menggendong Disvi keluar dari pintu gerbang desa bersama 5 orang lainnya, Saman dan para tetua desa kembali duduk. Tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun. Mereka terdiam dengan mata yang sudah memerah dan berkaca-kaca. Bukan hanya diselamatkan dari Tuan Muda Cakil dan para bawahan Tuan Kota. Mereka diberi daging yang cukup banyak. Setidaknya untuk 3-4 hari. Belum lagi kristal cahaya yang menerangi desa dan tiap rumah. Kini desa mereka dikelilingi dengan formasi array yang sangat luar biasa. Bahkan Kota Dukmun tidak mampu membayar ahli array untuk memasang formasi array sebanyak dan sepanjang seperti di desa mereka. Tuan Muda telah menyelamatkan kita semua. Seorang tetua desa yang usianya jelas lebih tua dari Saman berkata sambil sesekali menyeka bulir air yang keluar dari matanya. Saman juga menyeka air matanya yang tak tertahankan karena haru. Desa kita akan kembali makmur seperti sedia kala. Bahkan kini menjadi desa teraman dari semua desa yang pernah aku lihat. Sekitar 1 kilometer dari gerbang desa, Wahna berhenti dan berbalik. Mari saling berpegangan satu sama lain. Tutup mata kalian dan jangan membukanya sebelum aku minta. Ucap Wahna dengan ekspresi yang serius. Semua orang langsung bingung. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Wahna dengan permintaannya. Tapi mereka tidak mengatakan apapun dan tetap mengikuti perkataan Wahna. Mereka telah melihat segala hal yang dilakukan Wahna sejak tadi malam dan semuanya seperti sedang bermimpi. Mustahil tapi tetap saja itu adalah kenyataan. Melihat Disvi yang masih melihat ke arahnya dengan wajah imut dan polos, Wahna tersenyum. Gadis cilik itu sangat cantik dan lucu. Kakak akan menutup mata Disvi sebentar. Ucap Wahna dengan senyum hangat. Disvi menganggukkan kepala menurut. Kling. Bab ke-160. Kling. Wahna mengangkat telapak tangan yang menutupi mata Disvi. Kalian boleh membuka mata sekarang. Ucap Wahna pelan. Mendengar suara Wahna, Nabil, Yuki Heights dan yang lainnya segera membuka mata mereka perlahan. Mereka mulai melihat sekeliling yang tidak lagi sama ketika mereka memejamkan mata. Alangkah terkejutnya Nabil dan keempat temannya ketika melihat gapura Kota Dukmun berada di depan mereka, sekitar 700 hingga 800 meter dari tempat mereka berdiri saat ini. Nabil langsung memegang sudut pakaian Wahna yang berada di sampingnya. Tampak masih ada rasa ketakutan di wajahnya. Wahna tersenyum menoleh ke arah Nabil. Tenanglah, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Bahkan sedikit. Meski mendengar apa yang dikatakan Wahna, Nabil tidak melepaskan ujung pakaian Wahna sama sekali. Sepertinya gadis ini masih sedikit trauma, desah Wahna di benaknya. Ia membiarkan Nabil memegang lengan baju kirinya yang sedang menggendong Disvi. Tuan Muda, bagaimana kita bisa sampai di kota secepat ini? Jika berjalan kaki, setidaknya hampir 1 hari perjalanan. Yuki Heights bertanya dengan keheranan. Wahna berkata sambil tersenyum. Nanti aku beritahu. Tiba di depan gerbang kota, para penjaga gerbang yang sibuk memeriksa orang yang keluar masuk kota, langsung pergi ke sisi untuk memberi jalan ketika melihat kedatangan Wahna. Masih segar dalam ingatan mereka tentang bagaimana Wahna dengan kejamnya menghajar Tuan Muda Cakil dan para pengawalnya. Bahkan 2 telur yang sangat dijaga ketat Tuan Muda Cakil dan para kaum pria, dihancurkan oleh pemuda yang mengerikan ini tanpa peringatan. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Sambut pimpinan penjaga dengan ramah, tapi keringat dingin sudah menetes di pelipis dan punggungnya. Wahna mengangguk dan terus melangkahkan kakinya bersama ke 5 orang pemuda desa. Yuki Heights dan ketiga lainnya tampak terpana melihat para penjaga gerbang yang biasanya sangat tegas hingga kasar kepada orang yang keluar masuk kota. Kini tampak ramah dan anggun serta ketakutan melihat Wahna. Bahkan mereka melihat beberapa kaki penjaga gerbang kota sedikit gemetaran. Yuki Heights berbisik kepada Barila Setdah, teman satu desa yang seusianya. Tuan Muda sangat ditakuti oleh penjaga gerbang kota. Barila Setdah mengangguk dan balas berbisik. Aku sangat penasaran, siapa sebenarnya Tuan Muda yang telah menolong desa kita? Berjalan sekitar 500 meter, Wahna berkata kepada Barila Setdah dan Yuki Heights. Apakah kalian tahu tempat yang menjual pakaian segala usia di kota ini? Yuki Heights langsung menjawab. Kami tahu Tuan Muda. Tapi terakhir kali aku ke kota 2 tahun yang lalu. Wahna mengangguk kemudian berkata. Ayo, kita ke sana. Yuki Heights dan Barila Setdah segera memimpin jalan menuju toko pakaian yang diketahuinya. Wahna pergi ke kota hari ini memang memiliki 2 tujuan. Pertama, ia ingin membeli banyak pakaian untuk penduduk desa, terutama anak-anak. Ia sangat miris dengan pakaian yang mereka kenakan. Bukan hanya kusam, tapi sebagian telah robek dan berlubang akibat termakan usia atau seringnya digunakan. Tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru adalah salah satu akibat dari keserakahan Tuan Kota kepada desa Balian. Kedua, Wahna ingin menemui Lamin dan telah menanyakan kediaman keluarga Ratning kepada kepala desa. Kebetulan Yuki Heights dan Barila Setdah yang mengetahui letak persisnya. Melewati beberapa toko obat dan senjata, rombongan Wahna berhenti di depan sebuah bangunan yang ukurannya lebih besar daripada yang lain. Bangunan itu juga menjadi satu-satunya bangunan yang berlantai 3 dengan dinding yang berkualitas cukup tinggi. Tuan Muda, ada 2 toko pakaian di kota ini. Yang terbesar adalah di depan kita dan satu lagi ada di seberang jalan. Yuki Heights berkata sambil menunjuk sebuah toko berukuran sedang di seberang jalan. Kita masuk ke toko yang besar dulu. Sahut Wahna setelah berpikir sejenak. Baru saja hendak memasuki pintu toko. Sekitar 15 orang penjaga langsung menghentikan langkah Wahna dan yang lain. Berhenti.
Kalian dilarang masuk ke toko ini. Cepat menyingkir. Usir salah satu penjaga toko yang menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya sambil melihat kelompok Wahna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Toko ini bukan tempat untuk orang miskin. Pakaian di sini semuanya mahal. Untuk makan saja kalian sudah beruntung. Jadi jangan pernah berpikir untuk membeli pakaian di toko super mewah ini. Seorang wanita setengah baya dengan pakaian dan dandanan glamor, berbicara dengan sinis dari sudut pintu toko yang lebar. Wahna terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang sombong seperti itu. Berdebat dengan orang gila maka kita akan ikut gila. Itulah yang ada di pikiran Wahna. Ketika Wahna dan kelompoknya hendak menyeberangi jalan menuju toko pakaian yang tersisa, wanita berpakaian glamor itu berkata pelan tapi masih bisa didengar semua orang. Pakaian mereka saja kusam, kusut bahkan lapuk. Kenapa bermimpi terlalu tinggi? Jika miskin ya miskin saja. Tidak perlu sok kaya. Napas Yuki Heads dan Barilla sudah naik turun. Hati mereka sangat geram, tapi mereka tidak berani menyahut atau melakukan tindakan apapun. Mereka sadar. Apa yang dikatakan wanita setengah baya itu sebagian benar. Tapi kebenaran itu adalah akibat dari majikannya yang memeras desa mereka selama hampir 2 dekade terakhir. Tentu Yuki Heads dan Barilla sudah berpikir demikian. Toko pakaian yang hendak dimasuki Wahna sebelumnya adalah milik Jenardawa, putra pertama tuan kota. Baik pelayan maupun manajer toko bahkan para penjaganya juga memiliki tabiat yang sama dengan majikan mereka, Jenardawa, penuh kesombongan dan arogan. Hanya orang-orang kaya dan berpengaruh saja yang mereka layani dengan senyum ramah penuh jilatan indah. Mengabaikan ucapan sang wanita glamor berbibir tebal, Wahna dan teman-temannya menyeberangi jalan. 5 orang penjaga toko seberangnya memperhatikan Wahna dan kelompoknya dari awal, langsung menyambut dengan ramah. Meski pakaian yang dikenakan kelompok Wahna tampak sangat kusam dan terdapat beberapa robekan, mereka tidak berpikir bahwa orang-orang yang bersama Wahna adalah miskin. Apalagi mereka melihat Wahna dengan pakaian yang cukup layak meski sangat jauh untuk disebut sebagai tuan muda kaya. Tiba di dalam toko, Wahna dan kelompoknya langsung disambut 2 orang gadis pelayan toko dengan sangat ramah. Selamat datang, tuan dan nona muda. Ada yang bisa kami bantu? Sambut seorang pelayan toko dengan senyum di wajahnya. Wahna langsung mengatakan tujuannya. Aku ingin membelikan adik perempuan kecilku ini dan teman-temanku beberapa potong pakaian. Apakah kalian berdua bisa membantuku merekomendasikan pakaian dengan kualitas terbaik? Melihat ada 5 orang dewasa dan 1 orang anak sebagai calon konsumen pasti, mata kedua pelayan toko langsung berbinar. Tentu mereka sangat antusias karena akan mendapat bonus yang lumayan dengan jumlah pakaian yang terjual. Mari ikut kami tuan dan nona muda. Kedua gadis pelayan toko bergegas melayani dan mengarahkan. Wahna menyerahkan disvi yang berada di gendongannya kepada Nabil untuk direkomendasikan pakaian. Ia hanya menunggu di salah satu sudut etalase toko, duduk di dekat meja kasir. Beberapa saat menunggu, Nabil dan yang lainnya datang ke meja kasir bersama kedua pelayan toko. Tuan muda, ini pakaian yang kami rekomendasikan, ucap salah satu gadis pelayan toko seraya memperlihatkan beberapa potong pakaian. Melihat jumlahnya hanya 6 potong pakaian, Wahna mengerutkan kening sambil memegang kain pakaian untuk merasakan kualitasnya. Kalian hanya memilih 1. Apakah ini sudah kualitas terbaik? Tuan muda, ini sudah lebih dari cukup untuk kami. Nabil berkata dengan sedikit gugup karena pakaian yang dipilihnya termasuk dengan harga mahal menurut Nabil dan teman-temannya. Wahna menghela napas. Aku ini adalah bagian dari penduduk desa. Kalian juga saudaraku. Wahna kemudian menoleh ke arah pelayan yang memperlihatkan pilihan teman-temannya. Carikan aku pakaian dengan kualitas terbaik. Masing-masing selusin potong pakaian untuk saudaraku dan 20 potong untuk adik kecilku ini. Mulut 2 gadis pelayan langsung terbuka lebar. Bahkan kasir yang masih duduk menghitung sesuatu di meja kerjanya hampir terjatuh mendengar apa yang dikatakan Wahna. Ses selusin. Tiap orang 1 lusin pakaian. Tanya salah satu gadis pelayan dengan takjub sekaligus tidak percaya. Melihat ini, Wahna kembali menghela napas. Ia mengeluarkan 100 koin emas, lalu berkata dengan serius. Ini tip untuk kalian berdua. Ingat, kualitas yang terbaik. Gadis pelayan toko menerima 100 koin emas di tangannya dengan gemetar dan mulut masih menganga. Sepanjang dia bekerja sebagai pelayan toko ini, tips tertinggi yang mereka terima hanya 1 koin emas. Itu pun kadang harus dibagi dengan beberapa pelayan yang lain. Tapi tuan muda di depan mereka ini, dengan santainya mengeluarkan 100 koin emas hanya untuk tips belaka. Seberapa kaya tuan muda ini? Itulah pertanyaan yang kini memenuhi benak para gadis pelayan toko, termasuk kasir yang duduk tercengang. Melihat 2 gadis pelayan toko yang masih mematung di tempatnya, Wahna tersenyum menyeramkan. Apakah masih kurang tipsnya? Tidak, tuan muda. Kami akan segera menyiapkan. Tuan dan noda muda, mari ikuti saya. 2 gadis pelayan itu tergagap dan bergegas membawa Nabil dan yang lain ke etalase khusus. Soka dan Rasni, 2 gadis yang satu desa dengan Nabil, menatap Nabil seolah bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nabil yang melihat tatapan teman-temannya mengalihkan pandangannya ke arah Wahna dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi ia melihat Wahna menganggukkan kepalanya sambil melambaikan tangannya, menyuruh mereka untuk mengikuti kedua gadis pelayan toko. Wahna kembali duduk di kursi yang berada di dekat kasir. Ia menyandarkan punggung dan kepalanya di sandaran kursi, lalu memejamkan matanya. Setengah jam lamanya menunggu, seorang wanita setengah baya keluar dari arah dalam toko. Kasir yang melihat ini langsung berdiri dan membungkuk sedikit. Manajer Lin. Manajer wanita itu mengangguk. Tapi ketika menoleh ke kanan, ia melihat Wahna duduk bersandar memejamkan mata. Manajer Lin mengerutkan kening dan menoleh kembali ke arah kasir dengan ekspresi bertanya. Kasir langsung mengerti dan berkata dengan nada suara lirih. Tuan muda ini menunggu saudara-saudaranya membeli pakaian. Baru saja sang kasir berkata, 2 gadis pelayan datang ke meja kasir dengan setumpuk pakaian. Bahkan saking banyaknya, mereka berdua membawanya seperti membopong keranjang besar dengan kedua tangan. Mata manajer Lin langsung melotot. Ia ingin tahu siapa orang kaya yang telah berbelanja begitu banyak. Dan dilihat dari pakaian yang dibawa 2 pelayan tokonya, semua berkualitas tinggi. Tentu harganya tidak main-main. Kakak, aku sudah selesai. Ayo, bangun. Disvi memanggil sambil menggoyang lengan Wahna.
Ketika Wahna membuka mata, gadis petugas kasir telah selesai menghitung dan menyampaikan jumlahnya. Tuan muda, semuanya 23.400.000 koin emas. Harga sudah termasuk potongan harga sebesar 10%. Bukan hanya kedua pelayan toko yang terpana dengan jumlah harga yang harus dibayar oleh Wahna. Bahkan sang manajer juga tercengang. Ia sering menghitung uang dalam jumlah besar. Tapi baru kali ini ia menemukan ada orang yang berbelanja pakaian dengan jumlah yang fantastis. Lebih dari sekedar fantastis. Begitu juga dengan Nabil, Yuki Heights dan yang lainnya. Mereka benar-benar ketakutan mendengar jumlah harga yang disebutkan oleh petugas kasir. Tapi mereka melihat Wahna tidak berkata lagi dan langsung menyerahkan sebuah cincin penyimpanan ke meja kasir. Dengan sigap manajer Lin segera mengambil cincin penyimpanan sebelum kasir beraksi. Ketika melihat tumpukan koin emas di dalam cincin dengan jumlah pas, mata manajer Lin langsung berbinar. Ia tidak menyangka hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi tokonya dengan penjualan terbesar sepanjang toko ini dibuka. Tuan muda, terima kasih. Jika masih ada yang bisa kami bantu, Tuan muda bisa mengatakannya. Manajer Lin berkata dengan hormat dan penuh senyum ramah. Wajahnya memerah karena bahagia yang tiada terkira. Apakah ada ruang ganti untuk saudara-saudaraku ini? Dan juga untuk adik kecilku? Wahna bertanya sambil memegang lengan kecil Disvi. Mari, Tuan muda dan Nona muda. Kami akan membawa kalian ke ruang ganti. Seorang pelayan langsung mengambil inisiatif. Tuan muda, ini kartu pelanggan toko kami. Jika Tuan muda berbelanja lagi di toko kami, maka dengan menunjukkan kartu pelanggan ini, Tuan muda akan mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Manajer Lin berkata sambil menyerahkan kartu berwarna hitam keemasan. Wahna mengambil kartu hitam itu, lalu bertanya. Manajer, apakah stok pakaian di toko ini cukup banyak? Bab ke-161. Wahna mengambil kartu hitam itu, lalu bertanya. Manajer, apakah stok pakaian di toko ini cukup banyak? Mendengar pertanyaan Wahna, manajer Lin langsung tersenyum lebar. Ia sudah memperkirakan bahwa Wahna akan membeli beberapa pakaian lagi dalam waktu dekat. Setidaknya 1 bulan dari sekarang. Jika jumlah yang dibeli sama dengan hari ini, maka ia sudah dapat membayangkan berapa keuntungan yang akan diperolehnya. Tentu saja, Tuan muda. Kami memiliki jumlah stok yang mencukupi. Jawab manajer Lin dengan hormat sambil melemparkan senyum menawan. Bahkan tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah Wahna dengan harapan melihat ekspresi sesuai perkiraannya. Aku ingin membeli semuanya. Apakah bisa? Tanya Wahna yang justru tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Tetap dengan ketenangannya. Mulut manajer Lin dan gadis kasir langsung terbuka lebar. Lebih lebar dari sebelumnya ketika Wahna membayar harga pakaian. Manajer Lin merasa telinganya salah mendengar. Jadi dengan tergagap ia mengulangi pertanyaan Wahna. Mime membeli semuanya. Semua pakaian di toko kami. Wahna mengangguk dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan lagi. Jika masih kurang percaya, di dalamnya ada 700 juta koin emas. Aku akan menyerahkannya sebagai jaminan. Silakan manajer hitung semuanya. Tapi aku ingin pihak toko mengantar semua pakaian ini ke desa Balian. Hari ini juga. Masalah biaya tambahan, aku akan membayarnya juga. Tubuh manajer Lin langsung membeku di tempatnya ketika melihat isi cincin penyimpanan. Rahangnya jatuh, mulutnya terbuka lebar sampai batas kemampuan. Kepalanya merasa berdengung seolah terpukul oleh benda tumpul. Sulit mempercayainya, tapi semuanya terjadi di depan mata. Tersadar dari kagetnya, sang manajer menyerahkan kembali cincin penyimpanan kepada Wahna. Berlari ke pintu toko dan berkata dengan cepat ke arah penjaga. Toko sudah tutup. Tidak ada lagi pembeli yang boleh masuk. Kelima penjaga yang sedang santai penuh senyum melihat gadis cantik nan molek lewat di depannya. Seketika terpana, terdiam di tempat. Melihat manajer mereka berkata dengan tergesa-gesa. Belum sempat kelima penjaga menjawab, sang manajer sudah menghilang memasuki toko kembali. Apa yang terjadi? Gumam seorang penjaga yang masih terlihat kebingungan. Kalian semua, segera bawa semua pakaian ke meja kasir. Manajer Lin langsung memberi perintah kepada 3 pelayan toko yang tersisa. Merasa bingung dengan apa yang diucapkan manajer Lin. Ketiga pelayan saling memandang tapi mereka segera mendengar teriakan manajer Lin kembali. Ayo, cepat. Apa yang kalian tunggu berdiri di situ? Ketiga pelayan terkejut dan langsung bergegas mengambil seluruh pakaian dengan kecepatan ekstra. Sibuk mondar-mandir dengan berbagai jenis pakaian. Situasinya hampir serupa dengan tindakan penanggulangan bencana gempa. Setengah jam lagi menunggu Disvi dan teman-temannya mengganti pakaian, Wahna hanya duduk dan memejamkan mata seperti semula. Cih, gayaku benar-benar mirip seorang bos. Hahaha. Padahal di bumi, aku cuma kuli bangunan. Gumam Wahna di benak. Tampak senyum lucu muncul di wajah Wahna yang matanya masih terpejam. Wahna sangat bahagia diberi kesempatan dengan kehidupan kedua di dunia antah berantah ini. Ia telah bertekad bahwa hidupnya kali ini untuk mengurangi beban orang lain. Terutama dari kesewenang-wenangan pihak tertentu. Tidak seperti kehidupannya di bumi. Tidak ada orang mampu kaya yang membantunya. Tidak ada teman sejati. Tidak ada sahabat yang peduli ketika ia terpuruk. Tidak ada saudara seiman yang digembar-gemborkan. Tidak ada saudara sebangsa yang digaungkan. Tidak ada. Malah orang lain yang bernasib sama dengannya mengulurkan tangan. Malah orang yang kadang lebih sengsara darinya yang memandang. Semuanya dibutakan karena uang. Uang dan uang. Hah? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, desahnya di dalam hati. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Wahna yang sedang duduk dengan mata terpejam. Baik manajer Lin, kasir maupun pelayan, sibuk mengambil, menghitung dan packaging pakaian sesuai jenis dan kualitas. Ketika Wahna sedang tenggelam dengan pikirannya, ia merasakan ada yang menarik-narik ujung bajunya. Tersadar dari lamunan, Wahna membuka matanya perlahan. Begitu matanya terbuka, Wahna langsung tertegun. Ia melihat gadis cilik memakai baju berwarna biru muda dengan corak bunga mawar berwarna biru tua. Kulitnya putih dengan wajah bulat. Rambutnya diikat rapi dengan ikatan berada di belakang kepalanya seperti ekor kuda. Matanya besar berkedip-kedip di depan Wahna tampak seperti boneka lucu yang indah dan cantik bak bidadari kecil. Disvi. Seru Wahna melihat Disvi. Wahna langsung mengambil tubuh mungil Disvi dan menggendongnya. Mencubit pipinya yang menggemaskan.
Maaf, Tuan Muda. Kami meriasnya sedikit. Satu dari dua orang pelayan toko berkata sambil membungkuk sedikit. Hei, ini benar-benar cantik. Terima kasih. Ini untuk kalian berdua karena telah membantu saudaraku dan merias adik kecilku. Wahna kembali memberi dua pelayan toko koin emas. Melihat 200 koin emas yang kini berada di telapak tangan mereka, saking gembiranya, dua orang gadis pelayan toko hampir saja melompat untuk memeluk Wahna penuh sukacita. Mereka benar-benar merasa apa yang mereka alami saat ini seperti mimpi. Gaji mereka setiap bulan saja hanya sekitar 10 hingga 15 koin emas. Tapi Wahna dengan mudahnya memberi mereka 100 koin emas 2 kali berturut-turut. Dengan canggung dan malu, dengan wajah yang sudah semerah tomat, kedua gadis pelayan toko itu mundur selangkah dan membungkuk ke arah Wahna. Terima kasih, Tuan Muda. Sekian detik berikutnya, manajer Lin berkata dengan hormat kepada Wahna. Tuan Muda, semuanya telah dihitung tapi kami membutuhkan waktu untuk membungkus sebelum mengirimkannya ke desa Balian. Tidak masalah. Yang penting setelah dibungkus segera dikirimkan. Berapa semua harga dan biayanya? Sahut Wahna tenang. Manajer toko menjawab cepat dengan wajah berseri-seri, seolah ia melihat kekasihnya yang sudah lama tidak berjumpa dengannya bertahun-tahun. Harga semuanya telah kami potong 15%. Biaya antar gratis untuk Tuan Muda yang murah hati. Totalnya adalah 279 juta koin emas. Nabil, Yuki Heights dan teman satu desanya langsung ternganga. Baru kali ini ia mendengar ada orang belanja pakaian dengan harga yang belum pernah mereka bayangkan. Seperti apa pakaian yang dibeli oleh Tuan Muda ini? Terbesit pertanyaan itu di dalam benak mereka berlima. Tentu saja Nabil dan keempat temannya tidak mengetahui seberapa banyak pakaian yang dibeli oleh Wahna. Ketika transaksi terjadi, mereka sedang berganti pakaian di ruang ganti. Ketika kemudian mereka melihat semua pakaian di etalase maupun yang tergantung di dinding toko telah kosong, mereka menatap ke arah tiga pelayan yang sibuk membungkus barang. Tuan Muda, untuk apa Anda membeli begitu banyak pakaian? Nabil yang jarang berbicara kini memberanikan diri untuk bertanya karena keheranan. Wahna tersenyum tapi tidak menjawab pertanyaan Nabil. Ia mengeluarkan 5 cincin penyimpanan dan berkata, agar lebih mudah membawa barang, masing-masing satu untuk kalian. Simpan pakaian dan barang kalian di dalam cincin ini. Untuk pakaian Disvi, biar aku yang menyimpannya. Mereka tidak berani membantah dan langsung mengambil cincin penyimpanan yang diberikan Wahna. Setelah selesai membayar, Wahna dan kelompoknya hendak pergi meninggalkan toko. Tapi tiba-tiba 3 orang penjaga toko tampak panik mengejar seseorang yang masuk ke dalam toko secara paksa. Aku ingin membeli. Kenapa aku tidak boleh, Mas? Suara seorang pria parubaya terhenti ketika ia melihat seluruh toko telah kosong. Tidak ada satupun pakaian yang dipajang maupun tertata di etalase. Wahna mengabaikan pria parubaya yang tampak berdiri membeku di tempatnya. Ia dan kelompoknya segera meninggalkan toko. Kenapa toko kalian kosong? Apakah kalian akan pindah? Hahaha. Akhirnya kalian bangkrut juga, kan? Sudah aku katakan sejak awal. Jangan pernah bersaing dengan toko jinah-jenah. Tapi kalian tidak pernah mau mendengarkanku. Pria itu berkata lantang sambil tertawa lepas. Tampak ekspresi mengejek di wajahnya penuh kemenangan. Manajer Lin dan semua orang saling memandang satu sama lain. Mereka menatap pria parubaya itu seperti melihat orang idiot. Hei, tua bangka. Siapa yang kamu katakan bangkrut? Semua barangku telah habis dibeli oleh Tuan Muda yang baru saja keluar. Kami tinggal membungkus dan mengirimnya ke tempat tujuan. Manajer Lin menyalak dan mendengus kesal. Satu lagi, aku sudah mengirim surat kepada keponakanku di kota distrik, jika seluruh pakaian telah habis diborong. Jeti, jangan macam-macam. Manajer itu berkata dengan suara galak sambil bertolak pinggang. Pria parubaya itu langsung terdiam. Ia tahu bahwa toko ini adalah milik dari saudara kepala distrik. Tuan Muda Jenardawa sudah memperingatkannya untuk tidak menyinggungnya. Ia kemudian melihat ke arah para pelayan bahkan penjaga pintu toko yang sedang mengepak banyak pakaian dengan sangat rapi. Terjual? Semua barangmu terjual. Apakah kau bercanda? Siapa yang mampu membeli semua pakaian ini? Pria parubaya itu berkata sambil menunjuk ke arah tumpukan pakaian yang menggunung. Hahaha, tua bangka. Kamu tahu berapa Tuan Muda barusan membayar? 1/2 miliar koin emas. Aku ulangi ya, 1/2 miliar koin emas. Manajer Lin berkata dengan bangga sekaligus berbohong tentang banyaknya harga yang ia terima dari Wahna. Ia sengaja untuk membuat telinga pria parubaya itu mengeluarkan asap. Pria parubaya itu kembali terdiam. Dadanya naik turun karena napas yang tidak teratur. Ia tidak berbicara lagi. Berbalik dan melangkah gontai keluar tanpa mengatakan apapun. Manajer Lin langsung tertawa terbahak-bahak. Makan itu 1/2 miliar. Memangnya kakekku berkoin emas? Kecuali Tuan Muda tampan itu, uangnya sangat banyak. Sayang aku tidak muda lagi. Para pelayan toko yang awalnya terpana langsung tertawa lepas melihat tingkah dan ucapan manajer Lin. Sementara manajer Lin yang sumringah dengan prestasi tiada taranya atas penjualan yang dia dapatkan, Wahna dan kelompoknya menuju kediaman keluarga Ratning. Disvi suka makanan itu. Wahna menunjuk ke salah satu pedagang gula-gula yang ada di pinggir jalan, tampak menyendiri dan jauh dari para pedagang lain. Disvi mengedipkan matanya, menatap arah gula-gula yang tentu belum pernah ia lihat. Selama ini, gadis cilik itu tumbuh dengan seadanya, tanpa orang tua dan tanpa perawatan khusus. Apakah itu makanan? Apakah itu enak? Tanya Disvi dengan wajah polosnya. Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil di gendongannya, hati Wahna langsung merasa tersayat. Sepanjang yang diketahuinya, semua anak seusia Disvi sangat tahu dan menyukai apa itu gula-gula. Sekalipun dari keluarga miskin. Tapi Disvi, seolah ia baru keluar dari rahim ibu yang tidak tahu apapun di dunia. Wahna tersenyum hangat dan mengusap kepada gadis cilik itu berulang kali. Sangat enak. Kakak akan memberikannya untukmu. Dan juga teman-teman Disvi di desa. Disvi hanya menganggukkan kepala dan kembali menatap gula-gula yang menurutnya sangat aneh. Kakek, berapa harga gula-gula ini? Wahna bertanya pada lelaki tua penjual gula-gula yang duduk hampir tertidur menunggu pembeli. Mendengar ada pembeli yang datang, lelaki tua penjual gula-gula langsung bersemangat. Hanya 10 koin perak, Tuan Muda. 10 koin perak? Wahna bergumam. Menurutnya,
Harga untuk sebuah gula-gula adalah 1 atau 2 koin perak, dan paling mahal adalah 3 koin perak. Tapi di kota Nukmun harganya bisa berlipat-lipat. Lelaki tua itu langsung mengerti dengan gumaman Wahna. Segera ia berkata menjelaskan dengan suara lirih, nyaris berbisik. Tuan muda, maafkan aku. Harga gula-gula ini sebenarnya hanya 3 koin perak. Kami sudah mendapat untung. Tapi kami harus membayar pajak 3 koin perak untuk setiap gula-gula yang terjual. Sang penjual gula-gula menghela napas sejenak. Dan setiap hari kami harus membayar uang keamanan sebesar 8 koin perak. Siang 4 koin perak dan malam 4 koin perak. Itu pun jika kurang beruntung, maka kami harus membayar beberapa koin perak lagi. Imbul lelaki tua penjual gula-gula. Kini Wahna yang benar-benar terdiam membeku di tempatnya. Darahnya terasa mendidih mendengar apa yang dikatakan lelaki tua penjual gula-gula di depannya. Ini bukan hanya pemerasan tapi lebih tepatnya seperti perampokan. Bahkan mendekati perbudakan. Tuan muda, jangan katakan kepada siapapun jika aku mengatakan hal ini. Aku mohon. Pinta memelas lelaki tua itu sambil membungkuk. Wahna menarik napas dalam-dalam berusaha menenangkan hatinya. Lalu ia bertanya setengah berbisik. Kakek, apakah semua pedagang dikenai pajak dan uang keamanan seperti kakek? Lelaki tua itu mengangguk dan berkata lebih pelan. Entah mengapa ia merasa harus mengatakan hal ini kepada pemuda yang baru saja dilihatnya. Sebelum kami mulai berjualan, seluruh barang yang akan kami jual akan diperiksa jumlahnya. Jadi, jumlah uang pajak yang harus disetorkan akan dihitung di akhir kami berjualan. Tidak boleh kurang tapi wajib lebih. Bab ke-162. Lagi, Wahna menghela napas panjang. Di kehidupannya di bumi, ia juga pernah melihat hal semacam ini mesti dengan cara yang cukup apik. Ada yang berbalut sosial, kemanusiaan hingga agama. Dan sekarang, ia menjumpai dengan cara yang lebih terbuka dan belak-belakan. Bukankah ini berarti para orang kecil ini bekerja memeras keringat hanya untuk memberi makan mereka pada akhirnya? Lalu, mereka yang menjadi petugas dan pejabat bekerja untuk siapa? Kakak, ternyata makanan ini enak. Disvi yang menjilati gula-gula di tangannya, berkata dengan senang. Wahna tersadar dari pikirannya yang membara. Ia tersenyum dan menatap ke arah lelaki tua penjual gula-gula. Berapa gula-gula yang tersisa? Dan ini manisan kakek juga. Tuan muda adalah pembeli pertama sejak pagi tadi. Jadi, masih sisa banyak. Semuanya masih ada 150 gula-gula. Dan manisan ini masih 100 bungkus manisan. Ungkap dan papa lelaki tua penjual gula-gula dengan sedikit bersemangat. Berharap pemuda di depannya akan membeli 5 hingga 10 gula-gula miliknya. Harga manisan ini, kata Wahna terhenti sambil memegang sebungkus manisan. Sama dengan gula-gula, tuan muda. 10 koin perak. Lelaki tua itu segera menjawab. Aku beli semuanya. Ucap Wahna kemudian. Tuan muda, tolong jangan bercanda. Lelaki tua itu berkata dengan wajah memelas. Adalah mustahil baginya jika pemuda ini akan membeli semua barang dagangannya. Apalagi barang yang ia jual hanyalah gula-gula dan manisan. Siapa yang akan menghabiskan makanan seperti ini dan sebanyak ini? Wahna mengeluarkan 100 koin emas dan langsung meletakkannya di tangan lelaki tua itu. Melihat koin emas di tangannya, lelaki tua itu gemetar seolah ketakutan melihat hantu di siang hari. Tuan muda, ini terlalu banyak. Sangat banyak. Wahna tersenyum. Tapi aku boleh membeli semuanya, kan? Bobo boleh. Sangat boleh tuan muda. Dengan masih dalam keadaan tergagap, gugup dan gemetar, lelaki tua itu segera mengeluarkan seluruh gula-gula dan manisan yang tersimpan di dalam keranjang bambunya. Baru saja Wahna memindahkan semua gula-gula dan manisan dari lelaki tua ke dalam cincin penyimpanan, 5 orang dengan pedang panjang menggantung di pinggang mendatangi lelaki tua itu sambil menyeringai. Tepat seperti dugaan Wahna. Ketika ia sedang mengobrol dan memberikan koin emas kepada lelaki tua penjual gula-gula, ada gerakan cepat dari beberapa orang yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tentu saja Wahna dapat merasakannya, karena aura yang sangat kecil mengarah langsung ke arah penjual gula-gula dan sedikit membias mengenai Wahna. Pak tua, saatnya untuk membayar pajak dan uang keamanan. Ucap salah satu dari 5 orang pria yang mendatangi lelaki tua penjual gula-gula. Nada arogansi tampak terlihat jelas dalam suaranya. Wahna menoleh. Apakah kalian pejabat kota? Kemana lencana pejabat kota yang harus kalian kenakan ketika mengambil pajak? Mendengar suara dari orang yang tidak dikenalnya, 5 orang berpedang panjang langsung berhenti dan mengalihkan pandangannya ke arah Wahna yang tampak masih berdiri dengan tenang di dekat lelaki tua penjual gula-gula. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Menyingkir. Bentak salah seorang sambil melambaikan tangannya sebagai tanda mengusir Wahna. Wahna terkekeh dengan nada yang sangat mengejek. Kakek ini menjual barangnya sendiri dan tidak ada campur tangan dari kalian. Bahkan leluhur kalian tidak membantunya sama sekali. Kenapa kalian yang meminta uang hasil keringatnya? Urusanmu apa dengan uang orang lain? Mendengar apa yang diucapkan Wahna, kelima orang berpedang panjang itu langsung tertegun. Mereka saling memandang satu sama lain. Wajah mereka memerah karena marah, apalagi leluhur mereka sampai disebut-sebut di jalanan. Sungguh sebuah penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Sedangkan lelaki tua penjual gula-gula, Nabil dan keempat temannya tercengang mendengar apa yang baru saja diucapkan Wahna. Mereka langsung menutupi mulut dengan tangan karena tidak bisa menahan tawa. Kurang aja. Kamu bocah. Benar-benar berlidah tajam. Setelah mengatakan itu, kelimanya menghunus pedang dari sarungnya. Wahna tetap berdiri dengan tenang. Sedangkan Disvi yang berada di gendongan Wahna, seolah tidak peduli sama sekali dan tetap menjilati gula-gula di tangannya. Tapi sesekali ia melirik ke arah orang-orang yang berpedang panjang itu. Wahna tertegun sejenak melihat Disvi yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau kecemasan. Bocah cilik ini seperti telah terbiasa melihat ancaman dan kekerasan. Tentu saja hal ini membuat hati Wahna semakin miris. Ketika kelima orang hendak melompat menyerang Wahna, tiba-tiba mereka berdiri diam, membeku di tempatnya, sama sekali tidak bergerak dengan keringat mulai mengucur dari dahi dan seluruh tubuh. Dalam sepersekian detik, kelima orang itu jatuh berlutut dengan kedua tangan menumpu di tanah. Mereka memuntahkan darah segar. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali memuntahkan darah dari mulutnya, hidung bahkan telinganya mengeluarkan darah.
Tidak butuh waktu lama, kelima orang itu terbaring lemah di lantai jalan, terkapar tidak berdaya dengan busa di mulut mereka yang berwarna merah karena bercampur darah. Kakek, cepat pulang. Mereka tidak akan lagi mengambil uangmu. Ucap Wahna menatap lelaki tua penjual gula-gula yang masih berdiri dengan mata sedikit menonjol. Tentu saja karena terkejut. Setelah mengatakan itu, Wahna memanggil teman-temannya untuk pergi dan mengabaikan tatapan heran semua orang. Ayo pergi. Penyakit Ayan mereka sedang kambuh. Ajak Wahna seraya membalikan badannya. Ayan, Yuki Heads dan Bari Lasek dan bergumam bersama. Melihat kepergian Wahna, lelaki tua penjual gula-gula membungkuk penuh hormat. Matanya memerah, berbisik suaranya. Terima kasih, Tuan Muda. Sang pencipta selalu melindungimu. Kenapa pengawal Tuan Muda Jenardawa tiba-tiba memuntahkan darah dan terkapar seperti itu? Apa yang terjadi? Seorang pedagang lain yang melihat kejadian bertanya dengan heran. Entahlah, pemuda itu hanya memandangnya dan tidak melakukan apapun. Ini terlalu aneh. Seorang pembeli menanggapi. Mungkin kelima orang itu sedang kambuh penyakitnya. Seorang pemuda di dekat pembeli itu juga menanggapi. Akademi Surgawi. Ketegangan Akademi Surgawi dengan Akademi Seribu Langit tidak kunjung mereda. Bahkan setelah kejadian kehilangan harta dan sumber daya Akademi Tunjung Nyuh, konflik di antara kedua akademi semakin meninggi.